lain, cuman karena ya ini acaranya bersifat umum, saya kasih materi yang umum aja. Nanti kalau ada pertanyaan lebih spesifik atau yang lebih kira-kira mau dalam tanda kutip cari ilmu, langsung tanya aja di sesi diskusinya gitu. Kalau sekarang ya Oh, akan lebih kepada yang lebih umum aja sih gitu. Jadi kita presentasi secara umum, nanti kalau ada pertanyaan spesifik silahkan tanya gitu. yoi. Ya, jadi kalau nanti ada pertanyaan terkait technical analysis, forecasting, Bang, BTC gimana Bang? Makin dam nggak? Lu tanya aja ntar ke Bangkur. Oke, terus kita sapa Kak Guki. Kak Guki, Halo, ini pertama kali gue lihat lu tanpa avatar. Gimana? pertama apa ya? Terima kasih udah ngundang Guki ya. Sebenarnya Guki juga senang diundang untuk webinar dan salam kenal juga untuk Mas Kurnia ya. Saya Salam udah kenal Mas. sering ini ya stalking akhirnya nama Mas Kurnia gitu di Nama Bali ya. rahasia. Ya, jadi Ya. aku mau ini dulu disclaimer on kalau buat teman-teman yang ada di sini, kita selalu kayak berpikir kita nggak harus berpikir kita bakalan langsung menguasai semuanya gitu loh. Jadi saya mau ngasih tahu sedikit aja eh, timbulnya gudang kripto ini karena dari keresahan saya sendiri juga sih, dalam arti saya nggak tahu apa-apa tentang kripto, jadi ya udah saya buat sendiri dan belajar sendiri untuk teman-teman sebagai reminder saya sendiri gitu loh. Jadi saya bisa belajar, teman-teman bisa belajar, jadi saya dapat ide baru, kalian dapat ide baru dan lain sebagainya gitu loh. Oke, makasih Ya. Kak Guki. Jadi ini beruntungnya nih teman-teman yang jadi peserta di webinar ini. Orang-orang yang kita undang, ini nih ada jiwa-jiwa mentorship-nya. Jadi ketika mereka tuh nyampein sesuatu, ya kita dapat ilmu gitu loh. Kan ada orang yang paham banget tapi nggak bisa nyampein. Nah, ini speaker-speaker ini gue jamin bisa sih nyampein apa yang jadi master materi mereka gitu. Nah, oke, sekilas ini gue kasih tahu untuk agenda kita gitu kan. Jadi di sesi kita ada 3 sesi. Yang pertama Invest in Crypto by Bangkur. Nanti di akhir sesi ada tanya jawab. Lalu yang kedua itu tentang fenomena teknologi blockchain di Indonesia, NFT, altcoin, terus FOMO masyarakat Indonesia oleh Kaguki. Lalu yang terakhir nanti akan ada pembahasan tentang starting web 3.0 business on NIR. Dan di akhir sesi nanti bakal ada diskusi bebas antar tiga pemateri gitu, dan diakhiri dengan penutup. Dan info juga buat teman-teman, nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung dilontarkan di kolom chat. Nanti bagi peserta yang beruntung bakal kita kasih hadiah NIR Coin dari NIR Indonesia, disponsori oleh NIR Protocol. Oke, mungkin langsung aja kita ke sesi yang pertama dari Bangkur. Oke. Silakan Bang. Mulai share screen ya, bentar ya. Oke. Share screen. Oke, ini udah kelihatan ya? Siap. Oke, tunggu. Oke, selamat sore teman-teman. Terima kasih ya buat kedatangannya di acara webinar series dari NIR Indonesia. Nah, sebenarnya ini mungkin materinya bakal umum banget. Mungkin beberapa kali teman-teman bakal pernah dengar, cuman kita coba sedikit. Ada beberapa poin yang kita dive deep lebih dalam, karena saya diminta sama Dery buat tentang investasi di kripto itu gimana. Mungkin kita akan lebih kepada sedikit ke mental dan sedikit ke manajemen uangnya ya. Ini saya ngasih topik, so you want to go to crypto di sini. Nah, mungkin saya skip beberapa slide dengan cuman gini aja, cuman pengenalan dikit aja. Kita semuanya udah tahu lah ya, Bitcoin itu cryptocurrency, terus cryptocurrency itu apa dan segala macam. Dan sekarang ada beberapa jumlah kripto di dunia saat ini kan udah ada ribuan ya, hanya menawarkan yang berbeda untuk berbagai masalah yang ada di dunia, mulai dari financial sampai gaming. Jadi mungkin kalau teman-teman kadang-kadang ini sedikit, saya sering banget nih ditanya nih, Bitcoin emang legal buat pembayaran, emang buat ini. Nah, buat di Indonesia kita perlu paham bahwasannya cryptocurrency itu kan dari dua kata ya, crypto dan currency. Karena di Indonesia currency yang sah itu hanya IDR atau rupiah. Di Indonesia kita diganti kata-katanya jadi crypto aset atau aset kripto. Nah,
Jadi sekarang untuk lebih simpelnya kita sebut aja ini kripto gitu aja ya. Seperti itu. Jadi sebenarnya sedikit pengenalan, dan ini mungkin teman-teman udah tahu juga ya, cryptocurrency itu difasilitasi oleh teknologi namanya blockchain. Jadi intinya adalah ya kripto itu dari kata cryptographic function, terus currency berarti medium of exchange yang difasilitasi oleh kriptografi yang kuat dan sistem sistem yang berurut-urutan blockchain seperti itu. Seperti itu ya. Nggak akan terlalu. Ini juga contoh di blockchain. Yang ada di blockchain itu yang catat adalah timestamp-nya, data transaksi, dan fungsi kriptografiknya, yang mana setiap blok harus sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Kalau nggak sama, ya nanti nggak bisa gitu, nggak sesuai. Sehingga inilah salah satu kenapa kripto itu nggak bisa dihack, karena untuk mau ngehack dia harus ngehack sampai ke belakang-belakangnya. Dan banyak sekali yang memvalidasi transaksinya, jadi harus ngehack sampai belakang dan banyak komputer dalam satu waktu, yang mana itu sangat sulit. Gampang sih seperti itu. Untuk sekarang kripto sendiri kan udah ada banyak banget ya. Ini saya bikin slide ini saya bikin per akhir Desember ya. Udah ada 12.000 kripto di CoinMarketCap, dengan exchange atau media pertukaran ada 418. Jenis-jenisnya banyak sekali, mulai dari tourism, loyalty, sharing ekonomi, bahkan sampai kerjaan pun ada buat traveling dan segala macam seperti itu ya. Jadi memang kripto ini udah banyak banget adopsinya, cuman masalahnya adalah kebanyakan dari use case-nya itu belum terlalu besar skalanya, sehingga masih terkungkung biasanya dalam satu komunitas, mungkin satu atau dua komunitas, dan mana kalau udah kayak gitu bakal berkembangnya masih harus nunggu waktu dulu. Tapi dengan begitu juga banyak juga diserang dari, dan tanda kutip diserang dari pihak luar ya. Maksudnya yang old school, atau mungkin masih orang-orang yang masih pesimis. Ya, kalau banyak sentimen sih bilangnya central bank dan yang segala macam itu masih belum bisa beradaptasi dan menerima kripto, sehingga itulah salah satu yang menyebabkan mungkin harga atau misalkan adopsi kripto belum se-wow seperti yang lainnya gitu, seperti itu. Seperti teknologi lainnya maksud saya. Nah, ini mungkin yang teman-teman perlu pahami dulu. Kripto itu ya teknologi dan investasi. Memiliki kripto berarti memiliki bagian dari jaringan blockchain tersebut gitu. Jadi ya filosofi kenapa harga bisa naik, karena dengan pesatnya perkembangan blockchain banyak yang ingin menjadi bagian dari jaringan tersebut, sehingga demand-nya makin besar, sehingga harganya bisa naik. Tapi kalau nanti ada sentimennya jelek lagi, ya banyak orang yang pengen nggak mau jadi bagian blockchain tadi, sehingga harga bisa turun. Seperti itu. Nah, di sisi investasi atau tradingnya sendiri, kripto ini punya ciri khas sendiri. Misalkan dibandingkan dengan saham atau emas gitu ya. Kalau misalkan mungkin teman-teman ada yang pernah main saham atau main emas atau forex segala macam, kripto itu satu-satunya pasar yang bukanya 24 jam 7 hari. Yang mana kalau saham ya di hari jam kerja aja, kalau forex kalau nggak salah Sabtu Minggu tutup, dan dia bukanya ada 1 jam dia tutup di tiap hari jam 4 sampai jam 5 pagi kalau nggak salah. Dan ya mungkin kalau misalkan kita belajar chart, ada beberapa pola-pola yang unik menjadi ciri khas dari kripto, sehingga kita bisa memanfaatkan pola-pola tersebut untuk mencari cuan seperti itu. Tapi ya perlu diketahui lagi bahwasanya ya volatilitas kripto juga nggak bisa diremehkan. Banyak banget sih yang orang yang udah loss berapa itu udah jadi makanan sehari-hari bagi dunia kripto ya. Jadi yang win banyak, yang loss juga banyak seperti itu. Nah, jadi mungkin untuk beginner yang pengen main kripto ini ada pro dan kontranya. Potensi keuntungan ya kita tahu lah, 10x itu bukan berita yang wow lagi di kripto ya, seperti itu. Tapi resiko finansial juga sama. Dari 10x ada yang 1/10-nya pun ada lagi gitu. Itu bukan hal yang aneh juga. Lalu volatility yang mana 10%, 20%, 50% bukan hal yang aneh juga di kripto. Seperti itu. Beda kalau di saham ada ARA atau ARB. Nah, lalu ada juga unregulated. Ini bisa jadi pro atau kontra. Ya, kontra karena rentan manipulasi dari pihak-pihak tertentu. Nah, dan pro dari unregulated ini adalah karena harga pergerakan harga akan sangat patuh pada teori technical analisa yang ada. Jadi kalau belajar technical analysis dan agak serius, agak mendalami, kita bisa lihat bahwasannya kripto itu patuh banget dengan
teori yang ada. Beberapa kripto ya, bukan yang micin ya, tapi kripto yang volumenya udah gede gitu, kayak yang mungkin Bitcoin, ETH, dan beberapa coin market cap itu patuh banget, enak jadi kita tradingnya gitu, dibandingin dengan misalkan saham atau misalkan emas gitu, apalagi emas pas lagi NFP itu sangat-sangat susah gitu, dan banyak uang dan trading. Mau main dari uang ya cari staking, yield farming, dan segala macam ya. Mungkin kalau mau ya jadi blockchain developernya juga bisa juga, dan ini akan saya bahas kenapa jadi blockchain developer, atau intinya cukup dengan masuk ke dunia kripto, simply dengan masuk aja itu akan ada punya potensi yang besar banget gitu. Masuk tuh dalam artian bukan harus trading, tapi asal kita punya exposure ke dunia kripto, lalu kita rajin nyari koneksi atau cari kerja segala macam, kita bisa mendapatkan uang yang cukup atau keuntungan yang cukup ya. Ini akan saya jelasin di sini tentang kripto industri ya. Ini standar lah ya. Saya akan bahas nanti Bitcoin dan kripto udah tahu juga, blockchain udah. Nah, cara dapatkan uang dan potensinya seperti apa, ini akan saya sedikit bahas. Gini ya. Sekarang market cap kripto mungkin ini udah turun. Ini saya bikin per akhir Desember, ada sekitar 2 triliun USD kapitalisasi pasar kripto. Jadi berarti kita bisa bilang dong bahwasanya ini adalah industri triliun dolar industri, yang mana lebih besar, mungkin lebih besar dari apa misalkan gaming, industri yang medium, kripto ini lebih besar daripada banyak industri yang medium gitu. Lalu dan ini hampir 3 kali pertumbuhannya di awal 2021. Awal 2021 sampai akhir 2021 perkembangan industrinya hampir 3 kali. Daily transaction volume per akhir Desember saya lihat ini sekitar 100 miliar USD. 100 miliar USD. Ini cuma dikalahkan sama Forex. Forex itu berapa tuh? 5 triliun kalau nggak salah. 5T. Nah, sementara kalau saham ini sangat tergantung sama negaranya. Tapi kalau nggak salah ini hanya dikalahkan sama US, sama yang gede lagi apa ya? Saya lupa. Kalau nggak Cina atau Rusia, hanya dikalahkan sama itu. Yang lain ini lebih besar lagi transaksi volumenya. Kripto lebih besar daripada kebanyakan transaksi saham di berbagai negara. Ya dia cuma kalah sama US sama beberapa negara besar aja. Gitu. Berarti kripto udah dalam tanda kutip udah hampir mengalahkan pasar saham di beberapa negara seluruh dunia, tapi yang apple to apple, tapi itu bisa orang, sementara pasar hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu. Dan jumlah wallet, user, dan transaksi selalu tumbuh terus, trennya masih naik terus gitu. Jadi minat orang itu masih besar. Berarti ini industri yang berkembang dong. Terus kan kita kayak ngebayangin mungkin smartphone di awal-awalnya ada Android gitu, nambah terus, dan sampai sekarang masih growing terus. Kita bisa sedikit menganalogikan seperti itu, walaupun nggak terlalu akurat, tapi kita bisa menganalogikan seperti itu ya. Dan ya itu tadi lebih dari dengan investasi yang berbeda gitu. Ya tadi ada gaming, travel, dan segala macamnya lah. Mungkin kalau mau ngecek bisa di link ini ya, ada apa aja kategorinya. Nah, ini kira-kira ini data dari blockchain.com, value on the blockchain. Oke. Jadi transaksi berdasarkan data blockchain.com, ini datanya daily ya, daily. Pernah paling tinggi sehari itu transaksi tadi kan saya bilang ada 100 miliar dolar itu jual belinya, tapi kalau transaksi pengirim blockchain di 15 miliar USD. Dan ini berarti per kapan ya? Oke. Di sini ya akhir, berarti ini puncaknya di akhir 2020 awal 2021. Sekarang kita masih berada di sekitar zona 5 miliar USD transaksinya. Jadi setiap hari ada orang yang ngirim duit dari mana ke mana menggunakan kripto sebesar 5 miliar USD. Lalu data dia.com sekarang udah ada berapa nih? 80 juta orang yang punya wallet. Ini hanya Bitcoin dan hanya dari blockchain.com ya datanya ya. Ya mungkin satu orang bisa punya beberapa wallet, tapi tetap aja ini udah banyak banget. Nggak mungkin satu orang punya kayak 1000 atau berapa, menurut saya itu kecil kemungkinannya, tapi mungkin satu orang punya 15, 20 masih oke, tapi itu pun nggak semuanya. Jadi kita masih bisa bilang bahwa skalanya udah jutaan orang. Ini baru hanya Bitcoin dan hanya dari data berdasarkan blockchain.com gitu. Kita
di Indonesia kayak gimana sih? Nah, ini saya bilang kenapa bakal banyak sekali potensinya. Pertanyaannya legal atau enggak? Kan kadang-kadang kripto legal enggak? Nah, ada landasan hukumnya. Ini ada regulasi Bapepti di sini yang bisa diperdagangkan itu ada 229 kripto aset gitu. Nah, lalu Bapepti mendefinisikan cryptocurrency sebagai komoditas. Komoditas itu berarti dia sama kayak emas, minyak sawit, coklat, kopi dan segala macam. Sehingga dia ya di bawah Bapepti, karena kalau mata uang atau modal itu kan di bawahnya OJK. Ini di bawah Bapepti, seperti itu. Dan ya, ini dasar hukumnya seperti ini. Dan berarti kalau ditanya, ya kripto legal di Indonesia, tapi sebagai komoditas, gitu ya. Oke, lalu dan saya bilang ini ada untapped potensial, gitu ya. Kenapa saya bilang untapped potensial? Karena gini, ini data akhir Desember, 7,2 juta pengguna dari seluruh exchange yang ada di Indonesia. Per kemarin, saya di sekitar ya berapa belasan Januari lah, 19 Jan lah, itu datanya udah berubah. Udah 11 miliar, juta, 11 juta orang yang menggunakan kripto. Ini baru data dari centralized exchange ya, dari misalkan dari Indodax, dari toko kripto, Pintu dan segala macam, itu jumlah akunnya ada 11 juta. Sementara pasar saham cuma segini. Jadi dari user kita udah lebih besar dari gitu. Ya udah kalah sama kripto gitu. Usernya. Nah, cuman yang jadi masalah adalah volumenya yang belum. Ini volume transaksi kripto setiap hari cuma 117 juta USD. Sementara pasar saham Indonesia ya itu 7 miliar USD. Nah, kalau usernya udah lebih banyak tapi volumenya belum, tinggal tunggu waktu sampai yang dari sini akan pindah ke sini, baik itu sebagian ataupun bisa jadi semuanya, kita nggak tahu. Tapi kalau kita ada yang pindah ke sini aja, berarti ini masih growing-nya, potensi grow-nya banyak banget dong. Kita asumsiin aja misalkan 30% dari si ini pindah. Berarti kan ini berarti anggap aja dari 100 million menjadi ya sekitar 2,1 billion. Berarti ini kan bisa 21 kali lipat growing-nya. Pertumbuhannya sangat potensinya. Kayak gitu. Ini tinggal tunggu aja uang orang saham masuk ke kripto. Kayak gitu aja. Benar, makanya jadi potensial untuk menjadi billion dollar Indonesia, bukan yang di internasional, masuk trillion dollar industri. Gitu. Nah, ya mungkin ini lebih ke sekarang cara nyari duit gimana sih? Yang utama mungkin sebagai ya intinya beli rendah, jual tinggi ya. Baik kita mau jadi hodler, mau jadi trader atau segala macamnya, kita sangat bergantung pada ini, utilities-nya dulu, lalu limited supply atau enggak, atau mungkin orang bisa bilang tokenomics atau model bisnisnya bagaimana macam. Tapi yang paling penting sekarang sentimen. Jadi kalau ininya bagus, tapi sentimen overall lagi jelek, ya ini akan mendrive harga untuk lebih turun lagi. Tapi bisa juga ininya jelek, tapi kalau sentimennya lagi bagus, ya bisa naik banget. Ya mungkin kita bisa lihat kayak beberapa kripto yang bisa dibilang ya for fun aja. Mungkin beberapa meme coin, yang itu kan yang meme apaan sih cuma buat senang-senang doang, tapi harganya bisa naik 10x, 20x. Jadi di kripto ini hati-hati banget dengan yang istilahnya sentimen. Seperti itu. Nah, ya mungkin kalau ya cara untuk mencari uangnya itu, saya mau bahas lagi bahwasannya ada dua cara yang cepat dan cara yang lambat. Cara yang lambat ya investasi ini. Jadi saat nanti harganya udah turun, nggak tahu nih sekarang harganya bakal turun atau naik, kita masih belum tahu ya. Sekarang cenderung turun, tapi kita belum bisa bilang ini udah turun banget atau seperti apa. Ya contoh aja, kalau kita beli Bitcoin di 2019 saat harganya 7.000, terus kapan nih? Kemarin ya dapat harga yang nggak usah yang paling tinggi aja 50.000 aja, itu udah berkali-kali lipat kita keuntungannya. Gitu. Cuman kalau beli sekarang ya memang agak masih tunggu dulu gitu ya. Atau kita bisa trading ya beberapa hari aja dari 30.000 sampai 60.000 masih bisa juga seperti itu. Gitu. Tapi kita kalau mau yang main beresiko, kita bisa juga menggunakan misalkan trading futures ya, derivatif. Ini resikonya lebih tinggi, yang mana kita bisa memanfaatkan keuntungan dari futures adalah kalau harga turun kita masih bisa cuan dengan fungsi short, seperti itu sih. Gitu aja. Oke, terus
Nah, ini market cycle. Mungkin banyak orang yang mesti paham ya dengan ini ya. Ini bentuk Bitcoin di ini 2017 2018 nih ini nih. Ini lalu ini tuh kalau nggak salah ini tuh sekitar ini 2020 nih sebelum Covid menyerang nih. Ke sananya kita udah tahu kan dia naik tinggi ya. Itu sebenarnya sangat-sangat mirip dengan hampir semua aset tuh kayak gitu. Hampir semua kelas aset ya. Kita bisa lihat bahwasanya ada yang namanya market cycle atau psikologi market, yang mana setiap ada yang kenaikan yang banget, istilahnya mungkin buket, kita akan mengalami yang namanya ini thrill dan euforia. Gampang, beli cuan, beli cuan, beli cuan, beli cuan, kayak gitu. Lalu dari situ akan ada turun dikit, lalu ada istilahnya complacency atau bull trap ya. Nah ini turun, habis turun kita mungkin agak-agak apa namanya agak-agak aduh gimana nih, tapi pas naik kita lengah lagi, pas lengah dia akan turun lebih jauh lagi. Kalau kita bisa lihatnya sih di sini dia naik, turun dikit, turun terus. Nah kita ya akhirnya panik, anger, capitulation apapun lah. Baru nanti akan kembali ke disbelief ya. Disbelief itu ya kayak habis naik turun lagi terus orang masih pada nggak percaya sehingga dia menuju naik lagi. Ini dari disbelief lanjut lagi. Nah mungkin kalau kita cocok login ya di 2020 ini ada disbelief-nya di sini nih, di yang sini. Terus turun naik dan akhirnya naik terus kita menuju ke hope sehingga di akhir di tengah-tengah 2021 kita mencapai euforia dan thrill. Nah, pertanyaannya adalah apakah nanti kita akan sekarang sedang di complacency dan anxiety atau seperti apa? Itu nanti kita bisa kita tunggu aja, kita lihat hasilnya gimana. Kalau ternyata masih naik, ya it's fine. Tapi alangkah baiknya kita mempersiapkan diri untuk yang lebih buruk aja gitu. Hati-hati kalau kita mencapai anxiety lalu denial, panik dan segala macamnya. Ya akhirnya nyangkut aja sih. Kalau di kripto sih saya masih percaya bahwa kedepannya bakal naik terus gitu. Cuman pertanyaannya adalah seberapa lama kita bisa nahan nyangkutnya. By history setiap kali bermarket itu kayak 1,5 sampai 2,5 tahun mungkin ya. Mungkin kita bisa nahan itu atau enggak gitu aja pertanyaannya. Seperti itu. Nah, lalu sekarang kalau misalkan kita mau ke kripto, mungkin beberapa orang sudah lama masuk ke kripto, cuman mindset ini belum diambil ya. Pastikan untuk take it seriously. Jadi lakukan ini kayak bisnis atau kerjaan. Jadi jangan cuman oh iya ada duit masuk nggak gitu, tapi benar-benar kayak kita bisnis. Mungkin saat kita mau trading, misalkan modal kita berapa? Misalkan modal kita $1.000. Ya sama aja pikirin kayak kita mau misalkan buka warung bakso, modal kita 20 juta atau 30 juta. Kita harus ada perhitungannya kan, kalau rugi gimana, kalau rugi kita bisa keluarnya seperti apa, kalau perkiraan untung kita bisa berapa. Sama seperti itu. Trading juga sama. 1.000, nah kita perkiraan bisa untung berapa. Dengan jangan halu ya, jangan halu 1.000 sehari langsung untung 3.000, nggak bisa gitu. Tapi ya mungkin untung $100-200 masih masuk akal. Tapi kemungkinan ruginya berapa? Misalkan oke ruginya $50-100 per hari. Itu pastikan kita memperhitungkan seperti itu. Seperti bisnis atau kerjaan, kayak kerjaan benar-benar ya akhirnya kalau kita memutuskan untuk masuk ke kripto ya kerjaan kita benar-benar mantau chart dan nahan emosi karena chart bisa naik banget, emosi kita bisa ke bawah. Itu kerjaan kita cuma dua itu, mantau chart, cari kapan kita masuk dan nahan emosi. Kalau belum waktunya masuk ya jangan masuk. Sesimpel itu kerjaan kita. Tapi do it seriously gitu. Dan juga ya tentukan mau jadi apa, trader yang tiap hari mantengin, investor atau cuman yang masuk tiap bulan atau kayak gimana, atau kalau mau keduanya mau berapa persen. Misalkan kalau saya kasih contoh, kalau saya sekitar 70% investor, 30% trader. Jadi dana saya 70% diinvest, saya menabung aja tiap bulan masuk, 30% ya saya pakai buat ya sehari-hari gitu. Lalu bagaimana cara cari duit lainnya? Tadi kan saya bilang kripto ini kalau kita ngikut dari dana yang cuman ada dari apa namanya dana yang dari pasar saham aja, dia bisa tumbuh berkali-kali lipat gitu. Potensinya ada di situ. Ya pahami juga cara cari duit lainnya. Kripto itu apa? Blockchain. Blockchain ya berarti kita harus belajar mengenai blockchain atau jadi developernya gimana. Ya mungkin kalau mau cari course, cari mentor kayak gitu. Atau ya NFT, metaverse dan segala macam. Kalaupun kita susah belajar teknikalnya ya mungkin kita mau bikin konten segala macam itu banyak banget gitu. Cara cari duit lainnya juga dipikirin gitu. Seperti itu. Dan ya harus hati-hati karena
crypto space adalah tempat di mana uang kita bisa naik 10 kali lipat atau jadi seper-10-nya. Jadi kita harus hati-hati. Oke, mungkin kayak gitu sih presentasinya dari saya. Saya sempat dapat request dari Derry nih, mau analisa NIR seperti apa ke depannya. Oke, ini saya udah siapin. Jadi saya akan bilang bahwasannya saat ini semua kripto akan bergantung pada Bitcoin. Kita coba dulu makanya analisa Bitcoin gitu. Nah, saya cuma pakai indikator teknikalnya cuman moving average, exponential moving average, sama saya cuma kasih level-level tertentu aja ya, support sama resisten di mana. Mungkin ceritanya kita bisa lihat bahwa terakhir ini saat ATH Bitcoin 2017 ditembus, kita masih terus naik terus sampai terakhir pucuknya di 65 ribuan ya. Nah, dari situ kita mengalami ya crash atau apapun lah yang bilangnya katanya ya gara-gara CZ ini, gara-gara Vitalik ini, gara-gara Elon Musk ini, tapi di luar alasannya kita mengalami crash yang cukup dalam ya. Dalam, dan lalu kita naik lagi, lalu kita sempat menembus ATH tapi kayak mau gagal gitu, tembusnya kayak semacam nggak valid. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari situ? Sebenarnya gini, di kripto kan kita mengenal yang namanya, di trading ya, bullish momentum dan bearish momentum. Kita bisa lihat bahwasanya dari sejak ATH-nya pecah sampai sini, bullish momentumnya itu memang kuat, tapi memang di sini udah waktunya. Kita lihat ini dari sini ke sini, pucuk atasnya kan jauh. Lalu dari sini ke sini mulai dekat, tapi di sini mulai turun, sehingga pucuk atasnya mulai turun. Jadi di situ udah ada gampangnya sudah ada pembalikan dari pembalikan momentum dari bullish menjadi bearish gitu. Nah, bearish ya akhirnya kalau udah kayak gini sebenarnya mau nggak mau kita exit sebenarnya. Cuman mungkin beberapa orang masih merasa, oh iya kita beli aja cuman koreksi. Akhirnya kejadian lah dia turun jauh. Nah, turun tapi dia masih tertahan di sini. Ini yang saya kasih nama last defense. Apa? Karena ini adalah pertama sejak dia menembus ATH di sini. Dan benar aja dia bertahan di sini kan. Gitu. Nah, dari situ ya mulai ada naik lagi, bullish momentum kebentuk lagi kan. Bullish momentum ini pucuknya ya ini ada koreksi sedikit, lalu di sini lagi dan di sini. Nah, ini semua di sini adalah pucuk yang menandakan bahwa bullish momentum sedang kuat. Namun kita bisa lihat dari sejak di sini penurunannya terus terjadi dan dia ngebentuk trend line ya di sini. Jadi nggak akan balik arah sebelum si garis ini ketembus. Karena ini garis ini menandakan bahwasannya ya namanya bearish momentum masih berkuasa. Nanti kalau misalkan somehow dia bisa kayak gini, nah disitulah yang namanya sinyal beli, sorry. Sinyal beli itu udah mulai di situ kalau garis ini udah ketembus. Tapi kalau misalkan last defense ini ketembus, ya kita bisa minimal kita bisa kembali lagi ke zona sekitar sini, kayak gitu. Nanti kalau misalkan last defense nggak ketembus dan kita mantul, ya kita bisa melihat kemungkinan dia balik ke sini dulu lagi di sini. Karena di sini adalah tempat di mana dia koreksinya terjadi seperti itu. Jadi buat Bitcoin seperti itu. Nah, kita tinggal tunggu aja Bitcoin kayak gimana. Apakah dia berhasil tembus ini atau dia menembus si last defense. Nah, kita cocok-cocokin ke NIR seperti apa. Ini sebagai request ya. Oke, saya coba gambar dari awal biar NIR momentumnya udah bagus banget. Jadi ini saya akan gambarkan. Jadi sebelumnya ini ATH sebelumnya yang ada di sini. Dan ini sekitaran yang saat Bitcoin mengalami penurunan yang mini crash tadi kan. Dia udah menembus lagi si ATH-nya dan dia terus udah naik terus sampai ke atas. Dan kita lihat lagi. Nah, ini kita pakai konsep yang sama dengan si Bitcoin tadi ya. Si pucuk-pucuknya terus naik terus kan. Ini masih naik, ya ini masih naik dan ini. Nah, dari sini sebenarnya udah kita bisa melihat bahwasanya di sini ada perlawanan ya untuk naik ya. Tinggal kita tunggu apakah nanti puncaknya akan berada di sini atau lebih rendah daripada ini gitu. Kalau misalkan lebih rendah di sini ya kita hati-hati, mungkin dia bakal kayak gini. Tapi kalau misalkan dia lebih tinggi kayak gini, oke, itu bisa menjadi tanda baik sehingga dia bisa naik lagi, lanjut lagi. Dan ini sangat besar kemungkinannya sama dengan Bitcoin. Mungkin kalau Bitcoinnya tembus trendline ini, kita bisa lihat NIR akan membentuk istilahnya higher high ya, lebih tinggi lagi.
kayak gitu. Tapi kalau misalkan enggak, ya hati-hati aja gitu. Mungkin kalau sekarang ditanya udah waktunya masuk atau belum, kita bisa masuk mungkin kayak trading kecil-kecilan, kita bisa pasang stop loss misalkan di sini ya, di bawah ini. Jadi kalau udah tembus ini kan dia bakal turun lagi. Dan kita lihat nanti pas di sini dia berhasil nembus ini atau lebih rendah daripada si itu puncaknya. Bikin kayak gini atau enggak nih? Sorry. Ini atau udah kayak ini kan ibaratnya turun, naik. Nah pas naik ini, misalkan kita lihat ada candle merah dan ini udah nggak bisa lebih tinggi daripada si ini, ya udah kita exit aja. Itu saran saya untuk NIR, mungkin ini berlaku sampai Februari atau Maret. Tapi kalau misalkan dia berhasil naik, oke fine, kita lanjut naik lagi. Ya mungkin ada koreksi tapi trennya akan cenderung naik. Seperti itu. Dan selama NIR masih di atas 7,4, saya rasa bullish masih bisa lah. Karena nanti dia bakal kayak kalaupun dia turun selama dia dari 7, oke lah, momentum baru untuk naik lagi kayak gitu sih. Oke, mungkin segitu dari saya. Pas nggak waktunya atau kurang atau lebih? Nggak apa-apa Bang. Udah ya. Ya. Oke, thank you Bang Kur atas analisanya. Wow, berarti kita tahu nih dari beberapa poin dari Bang Kurnia bahwa sebenarnya untuk untuk kripto sebenarnya adopsinya masih banyak banget ya. Makanya dibilang tadi untapped potensialnya masih banyak yang bisa dikembangkan, terutama dari sisi usernya. Terus juga yang gua tangkap tadi bahwa kita kalau misalnya mau ngambil cuan dari trading, invest, atau apapun itu, harus treat ini sebagai bisnis. Karena kita nggak bisa bilang main kripto, ya lu main-main dong berarti. Itu kan duit, Pak. Duit, gitu kan. Terus juga yang kita tangkap tadi dari analisa pasar, bahwa sementara memang kita lagi fase penurunan untuk Bitcoin maupun beberapa altcoin lainnya. Jadi ya silakan teman-teman kalau mau berspekulasi, main pendek, monggo. Tapi kalau main jangka panjang, kayaknya belum dulu deh, kita nampung. Ya, kita tunggu konfirmasinya dulu. Betul. Oke, sekarang sesi pertama kita buka untuk 2 penanya dulu. Silakan teman-teman yang mau nanya. Anjay, ini udah ada 1 nih. Ini, Bang bisa lihat nggak Bang? Tadi. Nah, ini NIR protokol Ethereum sangat mirip. Pertanyaannya Hanif ya? Spesifik. Nanti deh itu, kita belum ngebahas. Terus yang kedua, ini Bang, banyak sekarang masih skeptis berpikir bahwa regulasi hanya hambatan di dunia kripto, mengingat volatility dan ketidakstabilannya. Jadi apakah teknologi blockchain dan kripto nggak akan pernah bisa berjalan beriringan dalam kasus penerapan untuk tujuan sosial di dunia nyata? Ini menarik sih. Masalah ini kalau kita lihat negatif, sebenarnya kalau kita lihat sisi baliknya ya positif juga. Tapi kalau kita lihat posisi dia positif, di sisi sebaliknya ada negatifnya juga. Jadi saat kita bilang regulasi itu negatif, nggak juga. Tapi pas bilang regulasi positif, nggak juga. Maksudnya gimana? Kita ngomong dari 2 sisi ya. Adopsi berarti bukan 2 sisi, 3 malah. Adopsi teknologi blockchain-nya, adopsi kriptonya, dan harga. 3 ini beda semua. Nah, kalau misalkan adopsi teknologi blockchain, mungkin teman-teman yang lain yang lebih paham tentang blockchain developer, itu gampang. Bikin blockchain dipakai ke suatu perusahaan, misalkan jual software blockchain, bisa dipakai, itu sangat fine. Itu nggak perlu regulasi, nggak perlu apa. Kalau itu makin berkembang ya, kita dapat sebuah misalkan software atau sebuah alat dengan teknologi yang canggih gitu ya. Itu regulasi adopsi blockchain. Adopsi kripto sama harga ini agak-agak kaitan tapi nggak terlalu ya. Nah, kita regulasi tergantung dulu regulasinya kayak gimana. Misalkan ya kalau misalkan kayak berita-berita sekarang kan Rusia nge-ban Bitcoin mining, Kazakhstan juga atau Cina nge-ban itu. Ya pada dasarnya kalau mau dilihat berkali-kali mereka tuh udah ngomong kayak gitu berkali-kali tapi ngegas gertak sambal doang gitu kan. Karena kalau misalkan ya kemarin bilang pas harga Bitcoin lagi itu Cina bilang mau nge-ban Bitcoin turun, terus pas naik ada berita lagi Cina katanya mau mereconsider, pas sudah naik Rusia mau
mau nge-ban Bitcoin. Tapi kalau dari situ sih kita jangan terlalu mikirin berita sebenarnya. Kita jadi lihat di harga aja. Kalau saya sebagai trader, saya bodo amat sama berita, saya lihat harga aja kayak gitu kan. Nah, tapi kalau terkait regulasi itu dari sisi mana dulu? Kalau misalkan regulasinya oke, kripto nggak boleh buat pembayaran. Ya fine, ya udah bodo amat. Ya sama kayak emas buat investasi nggak buat pembayaran. Atau regulasinya apalagi cuan kripto mesti bayar pajak. Ya, sepintas tapi kan bagus juga karena ya asumsi nggak dikorup ya, pajaknya dipakai buat mengembangkan industri juga. Ya sama kayak sama kayak bikin punya perusahaan apa, cuannya harus bayar pajak. Ya kan pajaknya buat mengembangkan industrinya juga. Jadi ya kalau ditanya jelek, ya jelek buat harga karena dengan begitu sentimen jadi negatif. Tapi mungkin bagus untuk jangka panjang karena buat mengembangkan industrinya gitu kan. Atau ya kita sebagai warga negara yang bagus, yang baik aja. Lalu buat investasi dan ya mungkin kalau dari regulasi atau misalkan ada regulasinya apalagi tergantung. Misalkan kayak kalian nggak boleh menggunakan kripto buat investasi. Ya kalau gitu oke, itu bakal jelek kan. Tapi kalau misalkan regulasinya kayak kripto harus gini, yang boleh ditradingkan adalah misalkan kalau kayak di Bapepti kan kalau nggak salah boleh diregulasi itu kalau dia top 200 berapa coin market cap. Itu kan tujuannya sebenarnya bisa dibilang bagus juga untuk melindungi kita dari koin-koin micin. Ya kalau masuk ke koin micin ya your risk. Tapi kalau misalkan kita masuk yang top coin market, akhirnya resiko kita kayak gitu aja sih jadinya. Sehingga regulasi itu kalau dari harga jangka pendek itu akan jelek gitu. Tapi ya jangka panjangnya harga adalah harga aja, bodo amat. Tapi kalau untuk segi adopsi kriptonya, oke, jangka pendek akan jelek, tapi jangka panjang biasanya akan jadi bagus gitu. Jadi kesimpulannya jadi panjangan. Kesimpulannya kalau buat blockchain regulasi bodo amat. Buat kripto jangka pendek mungkin jelek, tapi jangka panjang bisa jadi bagus. Buat harga regulasi jangka pendek mungkin bisa jadi bagus, jangka panjang nggak akan ngaruh. Karena begitu semakin banyak regulasi ya udah biasa aja. Kayak emas, dulu kan emas kayak ya regulasi segala macam buat investasi emas dan segala macam, ya akhirnya emas akan jadi sebuah alat investasi yang harganya ya akhirnya harga aja gitu, nggak akan ngurang banget, nggak akan gimana banget kayak gitu sih. Oke, nih Bang, ada pertanyaan lagi nih, kayaknya mirip-mirip deh. Ini gue bacain aja ya. Jadi ditanya apa gunanya project-project dev dari altcoin kalau ujung-ujungnya harus ikut harga bull and bearish dari Bitcoin. Ini menarik nih. Sikat aja Bang. Ini pertanyaan dari tahun 2017 ya. Karena memang volumenya Bitcoin itu masih mendominasi pasar kripto aja, kayak gitu aja. Nanti kalau misalkan somehow let's say misalkan Ethereum, istilahnya kan ada istilah flippening ya. Kalau Ethereum berhasil melebihi Bitcoin, ya udah nanti semua akan kepisah. Benar-benar kayak saham kayak BBRI sama misalkan ANTM akan berbeda sekali, ya mungkin akan menjadi kayak gitu. Kalau sekarang karena ya masih ngikut Bitcoin aja. Karena Bitcoin itu mulai berapa? 2009 kalau nggak salah kan, 2009 sampai sekarang 2022, berarti ada 11 tahun. Sementara altcoin lain umurnya berapa sih? Kebanyakan altcoin juga banyak muncul 2017, 2020 masih pada bayi dibandingin Bitcoin. Jadi ya masih ngikut gitu. Kayak gitu sih. Ya. Jadi buat teman-teman santai aja, ini kayaknya sementara ngikutin koreksi pasar karena yang megang pasar itu Bitcoin. Mana tahu kan nanti Ethereum atau NIR yang megang, kita nggak pernah tahu. Oke, thank you Bang Kor untuk sesinya. Kita lanjut ke pemateri yang kedua dari Kak Guki. Oke, Kak Guki silakan Kak. Sorry nih, nanti kita bakal cut di bagian akhir-akhir aja. Oke Kak, silakan. Oke, ya. Saya ini ya langsung aja sharing ini kali ya, sharing screen. Oke. Ya, udah kelihatan? Kelihatan nggak? Ya. Jadi yang sebenarnya yang dibahas sama Mas Kurnia udah dasar ya, dalam arti saya nggak usah lagi perjelas tentang blockchain sebagainya. Jadi yang perjalanan ini adalah fenomena yang sering terjadi kelatahan di Indonesia, dalam arti kita yang terlalu menggebu-gebukan atau glorifying sebuah hal yang terjadi viral. For example kayak misalnya NFT baru ini tentang Ghazali gitu loh. Jadi ada beberapa pihak yang mengambil, kalau aku
melakukan hal tersebut bakalan sama juga dapat uangnya gitu loh. Padahal hal tersebut nggak terjadi gitu loh. Idenya bisa sama, tapi rezeki dan keberuntungan dan konsistensi itu beda gitu loh. Jadi di sini Guki mau perjelas tentang FOMO, coin meme, dan coin micin, di mana hal yang kedua ini sangat kita sering dapat di kehidupan, apalagi di cryptocurrency pastinya gitu. Jadi apa itu FOMO? Jadi FOMO itu singkatan dari fear of missing out, di mana artinya adalah ketidaksabaran kita untuk memiliki sesuatu. Nah, kalau istilah FOMO untuk trader investasi itu takut kehilangan kesempatan untuk menaikkan kritis dalam harga cryptocurrency. Nah, pertanyaannya apakah FOMO itu bisa dihindari? Pasti, tapi kadang kita yang pemula susah untuk menghindari FOMO tersebut. Oleh karena itu buat teman-teman yang ada di sini mungkin ini jika kalian pemula beruntung dapat materi ini karena kalian bisa meminimalisir kefomoan kalian gitu loh. Nah, berikut ada beberapa tips yang Guki ingin antara lain. Satu, buka internet dan market pada saat FOMO. Yang kedua, tidak selamanya untung. Di poin yang ketiga adalah jangan selalu berpatokan pada intuisi. Dan yang keempat adalah analisis kesalahan yang dibuat karena FOMO. Nah, di poin yang pertama ini, menurut Guki ini adalah cara yang paling mudah, di mana ini based on my experience juga ya, dalam arti ketika kita FOMO, kecemasan itu pasti akan datang, yang itu membuat kita mengambil tindakan yang salah. Nah, ada baiknya kalau kita ada FOMO itu kita berhenti atau menghilangkan membuka market atau internet. Kita bisa fokus ke hal lain seperti mungkin main game, quality time dengan keluarga dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya kita menghilangkan kefomoan ini, otomatis rasa cemas kita berkurang gitu loh. Nah, yang kedua, tidak selamanya untung. Di sini Guki mau perjelas kalau kita itu harus bersikap realistis juga gitu loh di market. Dalam arti kita nggak bisa selamanya berpikir kita bakal untung. Pasti ada saatnya kita rugi. Nah, kalau kita berpikir realistis, kita kan bisa mentoleransi kerugian kita sendiri. Apalagi kalau kita menggunakan uang dingin, pasti toleransinya kerugian kita itu lebih aman. Karena kita menggunakan uang dingin, otomatis kita nggak terpengaruh dalam mindset kita, oh itu uang dingin, jadi saya nggak perlu pusing gitu loh, karena saya tidak memakai uang panas gitu. Nah, yang ketiga, jangan selalu berpatokan pada intuisi. Nah, banyak yang cenderung hanya itu selalu berpikiran untuk hal-hal baiknya saja gitu loh. Padahal terkadang di alam bawah sadar kita itu yang membuat kita memaksa untuk membuat keputusan yang buruk. Dalam arti kita selalu memikirkan hal yang bagus. Oh, pasti bisa ke Rp1 nih, padahal sekarang contoh harganya 0,000 sekian. Tapi di dalam alam bawah sadar kita kayak, pasti bisa ke Rp1 1 bulan lagi. Nah, ketika kita berpikiran seperti itu, otomatis kita masuk, and ada yang rug pull dan lain sebagainya. Jadi kita denial kepada diri kita sendiri gitu loh. Nah, yang keempat itu adalah analisis kesalahan yang dibuat karena FOMO. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke keempat ini, saya mau perjelas juga di bagian poin nomor 3. Kita sering sekali banyak teman-teman atau TikTok influencer dan lain sebagainya yang bilang banyak yang kalau mau kaya ya invest kripto, tapi jarang sekali yang berkata kalau mau kaya di kripto harus sabar. Kalau kita lihat histori dari seperti Mas Kurnia tadi kirim, ada Bitcoin itu dari tahun 2007 kalau nggak salah, itu penaikannya tinggi banget gitu loh. Jadi padahal kalau kita sabar pasti kita bisa mendapat profit gain yang banyak gitu loh. Tapi orang kadang yang di mindsetnya itu kalau di kripto kita bisa kaya nih cepat karena kenaikannya gainnya bisa cepat naik daripada saham dan lain sebagainya gitu. Nah, di nomor 4, analisa kesalahan yang dibuat karena FOMO. Nah, setiap investor terutama Guki pun pernah kena FOMO gitu loh. Tapi kenapa perlu kita analisa FOMO kita ini supaya kedepannya kita bisa meminimalisir kerugian kita dan bisa mengambil kesempatan
kefomoan tersebut. Jadi ketika ada investor yang FOMO, nah di situ kita bisa akhirnya membuat keputusan apakah aku hold atau jual gitu loh. Kayak baru ini ada, nggak usah sebut brand, mungkin salah satu teman-teman di sini mungkin tahu itu kriptonya token, dia berbas warna kuning gitu ya, saya bilang lah dari R gitu loh. Nah, ketika orang berfomo apa euforia dan lain sebagainya, di situ Guki keluar gitu loh. Dalam arti, oh ini nggak benar nih. Yang penting kalau kalian memang terlalu sangat cinta kepada token koin tersebut, is okay kayak gitu. Tapi ada kalian bisa ngambil modalnya dulu gitu loh, modalnya supaya apa ya, kalian bisa lebih aman daripada kan sia-sia dong kalau kalian misalnya beli di harga Rp1, terus dia naik ke Rp10, tapi kalian nggak jual, berharap dia bakalan nyampe ke Rp20 gitu loh. Padahal dia turun ke 7, kalian nggak jual lagi, nggak pasang cut loss dan lain sebagainya, akhirnya dia balik ke Rp2. Nah, padahal kalau misalnya kalian bisa jual setengah, aku nggak bilang ini ya, nggak bilang jual di harga tertinggi, nggak bisa, karena di market menurut Guki pribadi kita itu nggak bisa menang 100%, dalam arti kita nggak bisa mendapat harga tertinggi, menjual di harga tertinggi atau mendapatkan harga yang paling bawah gitu loh. Pasti kalau kita udah jual di harga tinggi, kita menurut kita udah tinggi, pasti ada dalam menit-menit tertentu atau besoknya naik lagi, kenapa aku nggak jual ini dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi untuk di bagian FOMO ini perlu Guki perjelas, mungkin kalian harus apa ya, belajar untuk menganalisa terus, dalam arti mengurangi kalau misalnya hal-hal FOMO terjadi, kita perlu mengikuti apa, jangan terlalu terbawa situasi gitu loh, kayak ya udahlah saya off dulu dari internet kayak gitu, atau bisa lihat potensi-potensi lain. Nah, yang kedua, kita pasti sering terbawa keviralan atau fenomena tentang koin meme, di mana koin meme ini pasti ada embel-embel bisa membuat profit yang tinggi. Benar gitu loh. Saya pun ada masuk di koin meme, tapi saya batasin. Jadi for example, kalau misalnya untuk invest 60%, oke, saya untuk di koin meme 25% paling tinggi gitu loh. Tapi koin meme-nya pun saya nggak asal masuk, dalam arti sejauh ini Guki lumayan ini ya, lumayan nggak sering main di koin meme, tapi analisa koin meme dari segi fundamental gitu loh. Apa ini segi fundamental gitu loh, kayak nggak asal buat-buatan, maksudnya gini, kita nggak bisa mensamaratakan semua koin meme. Koin meme itu kita tahu sendiri adalah token atau koin yang terinspirasi oleh lelucon. Yang pertama koin meme itu adalah Dogecoin, setelah itu ada Shiba dan lain sebagainya. Nah, salah contohnya ada Baby Shiba, Rosy Token, American Shiba, dan Floki Inu, Elon Mars, dan saat ini lagi terkenal Baby Doge, kalau nggak salah ya. Nah, kenapa Guki bilang nggak boleh disamaratakan? Karena ada koin meme yang akhirnya pertama lucu-lucuan dan lain sebagainya, tahu-tahunya komunitinya besar. Contoh Shiba Inu. Akhirnya Shiba Inu ini dari yang koin meme yang berskala apa ya, direndahkan, akhirnya dia sekarang dilihat oleh dunia gitu loh. Dalam arti kita pun bisa belajar dari kita bisa memilih koin meme yang bagus di kripto gitu loh. Banyak banget koin meme di kripto. Nah, kalau kalian mau main koin meme untuk menguntungkan kalian, ya jangan cuma berdasarkan harga. Otomatis biasanya koin meme itu murah kan. Kalian harus lihat dulu fundamentalnya, apa yang teknologinya seperti apa, apakah memang benar cuma untuk community dan lain sebagainya. Kalian perlu ngikutin gitu loh. Dan yang satunya lagi itu koin micin. Nah, koin micin ini hampir sama lah dengan koin meme, tapi dia lebih murah. Jadi berkapitalisasi pasar yang sangat rendah, namun supply-nya banyak banget. Nah, jujur kalau dibilang Guki main koin micin, main. So far koin micin yang Guki invest itu hampir 98% berhasil. Dalam arti pertama aku invest di kripto itu
koin micin. Itu aja yang benar-benar rug pull, which is itu pick up coin gitu lah. So far sejauh ini aku bisa mendapatkan kurang lebih 100-500% untuk satu koin micin, dalam arti ada waktu range-nya gitu ya, 1-3 bulan gitu. Nah, kita perlu ini ya, kalau koin micin ini umumnya seringkali tidak menggunakan tujuan, tapi banyak juga koin micin yang punya tujuan dan akhirnya berfundamental bagus. Koin micin ada yang bisa buat kita untung otomatis, tapi ada juga yang bisa buat kita rug pull, dalam arti tidak bisa di swap sama sekali. Nah, jika kita menganalisa terlebih dahulu untuk membeli koin micin, walaupun murah, kita harus tetap waspada karena ada yang murah tapi murahan, atau ada yang murah kualitasnya bagus, project dan visinya juga lebih jelas. Nah, mungkin di sini kayaknya sejauh ini itu sih yang perlu ya. Tentang lagi mungkin saya slide-nya yaitu NFT, karena tadi di Mas Kurnia bilang ada gimana kita caranya mendapatkan uang di cryptocurrency. Nah, buat teman-teman yang ada di sekarang lagi Zoom di sini, kita bisa juga dari airdrops. Nah, kenapa airdrops? Karena sekarang Guki membuka membuka grup Telegram, ada grup Telegram yang khusus airdrop-nya saja gitu loh. Nah, aku juga saya dulu kalau dari airdrop ternyata bisa menghasilkan uang gitu loh. Dalam arti memang uangnya nggak banyak, tapi cuma ngeklik, kalau kamu nggak ada kerjaan ya udah gitu loh, sok gitu loh, ayo ikut gitu. Karena ada beberapa feedback dari teman-teman juga kalau dia bisa dapat 100 sampai bahkan ada yang pernah dapat 5 juta dari airdrops, which is hanya klik dan klik. Nah, itu gimana ya? Kalau kalian ada peluang seperti itu, kalian bisa ngambil dua kesimpulan, mau ikut atau enggak gitu loh. Kalau ikut, kalian harus jangan pernah menyalahkan orang yang mengirim tersebut, arti airdrop tersebut, karena which is waktu di grup itu pun Dior gitu loh. Jadi kalau kalian misalnya menggunakan wallet, kalian harus memisahkan main wallet kalian dengan wallet yang benar-benar khusus airdrops gitu loh, biar tidak ada yang namanya dusting attack dan lain sebagainya. Nah, di grup itu so far aktif terus orangnya, ada aja airdrops, bahkan saya bingung gitu loh, kayak satu hari bisa kayak 1 jam saya tinggalin udah 500 chat yang masuk airdrop dari mana gitu loh. Nah, so far kalau kalian memang mau ada usaha pasti bisa gitu loh, apalagi seperti pasar kripto ini bakalan besar gitu loh, kayak ada bentar lagi bakalan ada metaverse, NFT yang gila-gilaan dan lain sebagainya gitu sih. Terlalu singkat ya? Karena kalau saya itu aja sih tentang koin micin dan koin meme coin dan lain sebagainya gitu loh. Oke, thanks Kak Guki atas informasinya terkait FOMO, koin micin dan airdrop gitu ya. Jadi kalau boleh gue simpulin, jadi yang bisa kita petik tadi bahwa kalau kita mau dapat gain profit dari kripto, tentunya kita harus sabar dan nggak bisa FOMO gitu ya. Betul. Nah, untuk menguasain FOMO tadi, tentunya kita harus buang jauh-jauh intuisi ide tadi, pakai feeling gitu kan. Terus juga kita harus membatasi diri dari informasi-informasi yang beredar, karena udah banyak banget gitu kan, dikit-dikit info bagus. Terus juga, oh ini bagus nih berarti kita jadi enter pakai duit panas gitu. Terus juga kita nggak boleh greedy. Benar-benar. Setelah kita untung, kita harus batas sendiri nih, kapan kita pasang take profit pertama, kedua, ketiga, supaya cuannya nggak ditarik balik. Benar. Oleh bandar. Ya. Itu bahaya banget. Betul. Karena kita harus tetap mungkin pertama kita nggak teringat dengan investasi. Makanya kita sebelum masuk market kita harus buat investasi plan kita, dalam kapan kita harus dulu. Jangan kalau misalnya pernah salah untuk melakukan hal tersebut, yaudah yang kedua dan ketiga minimalisir kesalahan tersebut. Dalam kita juga pasti pasti waktu di atas kita berharap besok bakalan 100% lagi nih gitu loh. Nah, kalau misalnya kita udah terjadi pengalaman seperti itu, ya udah yang kedua dan ketiga coba diminimalisir gitu loh. Jangan sampai
keuntungan kita yang sudah kita plan sebelumnya waktu kita masuk, misalnya aku bakalan keluar di harga Rp100 gitu. Waktu udah nyampe Rp100 kita nggak keluar, malah kita berharap ke 150 gitu loh. Padahal tahu-taunya dia nggak ke 150, dia malah ke 50, 20, and then kita rugi gitu loh. Karena kita selalu berpikiran kita nggak mau rugi 5%, padahal kita udah untung 50% gitu loh. Itu sih. Ya, oke. Jadi intinya kalau yang gue tangkap dari dua pemateri tadi, bahwa sebenarnya mitigasi itu selalu ada di sekitar kita dan tinggal gimana caranya kita mengelola resiko itu, gitu. Jangan sampai dari cuan jadi boncos. Oke, silakan buat teman-teman yang ada di chat group buat kasih pertanyaan ke Kak Guki gitu ya. Mungkin mau bisikan-bisikan, Kak, apa nih yang udah dianalisa? Koin micin apa nih? Oke. Kalau koin micin ya, mungkin ini aku mau spill ada 2, nggak apa-apa spill koin micin di Tapi sini. Dior ya, ini disclaimer Iya, on, Dior, jangan sampai ada yang beli, bam, tiba-tiba ngedam, nyalain. Nah, ya, ini aku cuma mau ngasih tahu ya, kalau aku lagi ngikutin 2 koin, wait. Buat teman-teman di sini, kalau kalian mau ikut, Dior dulu, tapi jangan pakai uang panas. Ya. Wait. Ini catat dulu, ada yang bertanya. Oke, ini yang pertama itu ada Riva. Guki dari sini jujur udah 3 kali cuan, tapi yang terakhir Guki bakalan hold, baru ini dump, jadi aku simpan sampai semoga bisa ATH lagi, yaitu ATH-nya kalau nggak salah 20. Nah, 20. Jadi aku ini berharap ini sama seperti Raca gitu. Oke. Jadi Arifa ini fokusnya di travel, tapi dia punya ini juga bakalan jadi di roadmap-nya dia bakalan buat blockchain dan ada meta diri. So far mereka sudah masuk di Nasdaq, berita Nasdaq, dan baru-baru ini sudah on air di 4 broadcasting TV internasional gitu loh. Nah, satu lagi yang paling murah ini ada namanya Rainbow Token. Kenapa ini Rainbow Token? Menurut saya ini unik karena dia punya Rainbow itu ada 7 warna gitu loh. Jadi setiap warna itu ada benefit-benefit tersendiri gitu. Kenapa tarik di sini? Lumayan ini ya, aku spill juga bahkan di TikTok aku dan teman-teman. Ini karena kita dapat apa ya, reflection juga, dapat mereka ada buyback juga. Ini saya ngikutinnya waktu dia di ranking, dia sekarang udah ranking 900, ini aku ikutin di ranking 2 dari 2000, dia sekarang udah 978. Dari yang market cap-nya dulu masih 50 miliar, kalau sekarang udah 148 miliar. Nah, kenapa saya masih tertarik dengan ini? Karena mereka bakalan ada ngeluarin game di bulan 6, dan sekarang mereka udah ngeluarin Bitfrost. Bitfrost itu salah satu seperti PancakeSwap. Nah, dia itu untuk listing koin-koin gitu loh. Nah, selanjutnya dia bakalan ada yang namanya Bridge Ethereum kalau nggak salah. Nah, so far saya masih ngikutin berita-berita ini. Jadi buat teman-teman yang mau ngikutin atau mau lihat lah ya potensinya, cek dulu ya analisa atau main Telegram ini gimana gitu loh. Jadi tadi yang pertama ada Arifa, yang kedua ada Rainbow Token. Oke, udah jangan banyak-banyak. Udah itu dua aja. Habis dana mertua loh. Oke, jadi ini kita ada dapat 2 pertanyaan menarik nih Kak. Yang pertama dari Mas Fajar Taufik. Dia bilang ketika masuk dunia kripto, user baru dan lama selalu memeriksa tentang keselamatan dan keamanan dari proyek apapun, apalagi token micin atau meme. Pertanyaannya, gimana sih cara menghindari rug pull atau scam? Boleh share tips and triknya, Bang? Makasih. Oke, kalau saya pribadi ya, kalau ini yang pertama itu kalian harus lihat fundamentalnya. Jadi fundamental itu apa? Jadi bukan, kalau saya pribadi, saya yang pertama itu website. Kalau websitenya bagus, ini ya saya mau info dulu, saya
di bagian desain juga. Jadi saya di website itu kalau saya lihat websitenya pakai template masih beli dan lain sebagainya dan nggak ngikutin zaman, aku pasti enggak, ini nilai minus lah gitu loh. Nah setelah udah ada websitenya, kita lihat roadmap-nya dia, apakah terlalu too good to be true gitu loh. Nah kalau misalnya banyak banget iming-imingnya, just leave it kayak gitu. Terus lihat komunitinya hidup nggak gitu loh, banyak nggak perkembangannya gimana. Nah setelah udah kalian ngikutin semuanya itu, tinggal update-annya gitu loh. Karena ketika kita udah baca semua fundamental, white paper, roadmap dan lain sebagainya, kita kan perlu update-an. Dalam arti update-annya ini seperti mereka benar nggak ngerjain roadmap-nya gitu loh, benar nggak ada perkembangan dari project-nya gitu sih. Terus yang kedua apa ya, kalau misalnya terlalu diekspos sama bintang-bintang atau crypto influencer yang tinggi banget, itu perlu ini ya, bisa kita masuk, kita bisa mengambil kesempatan itu, tapi perlu juga untuk jangan lupa keluar gitu loh. Dalam arti jangan sampai karena misalnya di pump sama crypto influencer misalnya di Twitter, kita langsung kayak ini bakalan langsung ke Rp1, padahal harganya sekarang 0,00001 gitu loh. Dia punya 500 miliar token gitu. Dia berharap ke Rp1, padahal kalau misalnya semuanya ke Rp1 nggak ada yang rugi gitu loh. Bahkan bisa ngalahin market cap-nya BTC gitu loh. Jadi tetap harus realistis dan ngikutin perkembangan dari kripto tersebut gitu loh. Dan jangan terlalu percaya yang terlalu to be good to be true gitulah, yang terlalu bagus untuk benaran gitu. Oke. Nah itu bagus banget nih poin yang dari Kak Guki paparin. Yang pertama, dia nggak serta-merta cuma ini bagus ya, tapi ada juga analisa fundamental terkait webnya gimana, roadmap-nya gimana, terus juga community-nya apa beneran aktif gitu kan. Terus gimana sih update-update dari project-projectnya gitu. Nah itu bisa jadi basis kita untuk ngecek fundamental dari koin yang dianggap micin itu benar-benar valuable nanti apa enggak. Oke, nah terus juga nih Kak, ada lagi nih dari Karinto. Ini nanyanya mantep banget nih. Dia tanya, di kripto kan banyak banget nih, Bang, whale atau bandar, terutama Bitcoin. Kalau semisalnya harga bull and bearish sudah dimainin sama para whale, apakah technical analysis masih ada guna gitu ya? Nah, sedangkan kita sangat famous banget seorang trader, terutama di channel-channel YouTube, yang prediksi harga bakal naik atau turun. Dan pasti gunain teknikal. Ujung-ujungnya prediksi teknikalnya banyak salah atau meleset. Gimana nih Kak fenomenanya? Nah, ini fenomenanya kalau menurutku ini ya, kita di setiap instrumen instrumen investasi itu nggak ada yang 100% benar-benar terjadi gitu loh. Semuanya itu prediksi gitu loh. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau misalnya ini ya, kalau aku pribadi, aku bukan yang trader. Aku lebih ke invest dalam arti yang swing trader. Jadi aku biasanya bulanan, mingguan, bahkan tahunan gitu loh. Kadang aku juga main future, tapi kalau di future aku biasanya cuma pakai time frame yang 1 menit sampai yang 1 menit, 5 menit dan 15 menit itu aja. Dan biasanya aku batasin waktu untuk trader gitu. Nah, yang dia bilang sedang harga bull, dimainkan kalau yang guna atau enggak gunanya itu kembali ke kalian gitu loh. Kalau menurutku technical analisa itu untuk potensi kalian atau alasan kalian untuk masuk di harga itu atau enggak gitu loh. Jadi gini, sebelum kalian masuk ke market, kalian itu harus punya alasan untuk masuk terlebih dahulu. Kenapa kalian memilih tombol buy gitu loh. Gini, kalau misalnya kalian melihat ada bilang bakalan naik ini dan lain sebagainya, so, kalau kamu misalnya percaya itu kan salahmu sendiri gitu loh. Dalam arti kalau misalnya kamu kalah, kamu nggak bisa nyalahin dia gitu. Karena balik lagi itu yang tekan tombol buy kamu sendiri. Kalau jujur, Guki pernah yang namanya buat challenge, di mana Guki masukin juga di Instagram. Itu aku
nginvest dari $300 bisa ke 100 juta tanpa pakai technical analisa sekalipun. Nah, apa base-nya? Aku pakai alasan apa gitu? Aku cuma pakai kayak aku fundamental semuanya dulu. Aku bahas apa ya, pelajarin koin-koin yang aku masukin, dalam arti aku hanya bisa masuk di 7 koin tersebut gitu loh. Jadi aku di 7 koin ini aja aku main-main terus gitu loh. Jadi aku masuknya nggak pakai technical analisa, aku cuma berdasarkan news sama buy beli jual hijau gitu loh. Dia turun, dia naik, aku jual, nggak peduli. Karena ya udah aku jadinya pakai teknik compounding interest. Jadi itu aja gitu loh. Dan koinnya ya yang kayak tadi itu ya, jadi aku nggak lihat koin-koin lagi, cuma yang 7 itu gitu sih. Jadi kembali ke kalian sendiri, kalau misalnya kalian harus perlu analisa lagi gitu loh, kayak kalau misalnya kan seorang trader dia patokannya di teknikal, otomatis kalau dia mau entry dia pakai itu sebagai alasan dia gitu loh. Jadi kalau kamu tipikalnya orang yang sibuk dan lain sebagainya, ya kamu harus berdasarkan fundamental, dalam arti ya udah aku kan sibuk nggak bisa lihat market setiap hari gitu. Orang jadi cara cuannya beda. Kembali ke ini, ke prinsip masing-masing gitu sih. Siap. Thank you Kak Guki penjelasannya terkait koin micin fundamental, terus pertanyaan-pertanyaan yang dilontarin dia FOMO tadi. Nah, BTW ini ada personal request nih dari Bang Kur. Udah gatel mulutnya mau ngomong. Ayo Bang, lu ada tanggapan nggak masalah pertanyaan-pertanyaan tadi? Monggo Bang. Yes. Oke. Tadi kan pertanyaannya kalau whale, terus kenapa youtuber masih ngasih technical, ujung-ujungnya produksinya salah ya. Gini deh, saya tanya ke Derry deh. Saya sering kan ngasih analisa gitu, terus mungkin kalau dihitung salahnya banyak dibandingin benernya. Paling kemungkinan bener ya 50%, kalau lagi beruntung 60%. Tapi kalau cuannya gimana ya silahkan Derry nanti ngasih testimoni. Tapi intinya adalah gini, technical analysis itu ya kemungkinan cuma 2, benar atau salah. Pertanyaannya adalah pas kita salah loss-nya berapa, pas kita cuannya berapa, gitu aja. Oke, misalkan kemungkinan kita main kasar aja 50%, setiap kali kita prediksi kemungkinannya ya benar 50%, salah 50%. Berarti kalau kayak gitu pakai statistik 10 kali kita trading, 5 kali kita cuan, 5 kali kita loss. Pertanyaannya pas loss-nya berapa? Loss-nya setiap kali kita loss-nya cuma $10. Oke, fine, $50. Tapi sekali cuannya kita $50. Berarti kita loss $50 tapi cuan $250. Overall masih cuan, ya enggak? Jadi masalah salah atau enggak ya bodo amat. Begitu salah, gimana caranya kita, nah itu baru ke money management atau risk management. Pertama, kita masuk jangan terlalu besar, kalau loss nggak terlalu besar, dan kita jangan jangan terlalu kemakan sama harga diri, merasa jago, analisa pasti bener. Kalau udah salah ya udah cut loss aja, loss dikit daripada loss banyak. Gitu. Saya juga kalau misalkan teman-teman ngeliatin channel saya ya, mungkin akurasi saya nggak kayak yang lain yang ngaku-ngaku misalkan 90%, 80%, padahal akurasi saya 60% lah. Kalau lagi beruntung gitu mungkin beruntung. Tapi ya udah begitu saya loss, ya fine, udah loss-nya udah ya udah. Begitu loss, oke, udah coba lagi, ada sinyal lagi, analisis lagi, masuk lagi. Intinya ya di situ. Trading itu sebenarnya bukan trading itu bukan buat ngeprediksi harga, itu namanya analis. Trading itu tentang gimana kita ngatur uangnya, gitu aja. Gitu. Yeah. Jadi masalah whale atau ya it happens gitu. Jadi kayak di pasar saham pun ada yang analisisnya benar-benar kayak gini kan, ini tahu-tahu ada bandar. Udah kayaknya udah mau naik nih, tahu-tahu bandar ngedam. Naik tahu-tahu ada sama aja di kripto juga gitu. Yang penting adalah kalau loss jangan loss kebanyakan, gitu aja. Loss sama reg beda ya. Loss sama liquid beda. Loss nggak apa-apa. Reg sama liquid jangan gitu. Setuju. Ini KZ nih, kaya banget nih. Gara-gara liquid. Iya. Jadi sampai jadi orang terkaya kan. Iya. Liquid. Anjir. Hanya disembunyiin. Iya, jadi intinya tadi benar teman-teman, kan gue juga belajar nih sama Bang Kur terkait teknikal gitu ya, fundamental gitu. Untuk kripto khususnya, jadi emang benar-benar kalau gue pribadi, gue batasin risiko ketika udah lewat 7% misalnya, udah gue cut. Kalau sampai modal trading gue habis, ya udah tutup akun, tidur, liburan deh.
ngapain kayak cari kerjaan. Iya, jangan maksa, jangan merasa sok pinter, harga diri tinggi, udah. Lo ikutin maunya pasar aja, jangan pernah ngelawan pasar, itu sih. Oke. Ngaduk semen. Ya, boleh lah. Yang lagi pada kena bearish market, kena liquidity, mampus. Aduh. Ya udah, jadi sekarang kita udah kedatangan ini juga, pembicara ketiga, Bang Riki. Mana? Halo, Om Riki. halo. Oke. Om Riki, apa kabar Om? Baik, alhamdulillah Mas Dery. Iya, nah jadi gue kenalin lagi bagi yang belum kenal, Mas atau Om Riki. Ini adalah founder dari Paras Digital, yaitu NFT marketplace yang dibangun di atas jaringan Near Protocol. Sekarang dengan tim udah berhasil nge-raise fund kurang lebih berapa, Mas Riki? Ya sekitar 5 juta USD gitu. Wah, sekitar 5 juta USD. Enteng banget ya ngomongnya. Nah, silakan teman-teman mau nanya-nanya bagaimana sih berkarir sebagai developer untuk bangun Web3 app gitu ya. Untuk blockchain teknologi nanti bisa dipaparin lebih lanjut oleh Mas Riki. Monggo, Mas silakan. Oke, screen ini kali ya. Oke, kelihatan ya. Oke sip. Jadi mungkin ini ya kayak halo. Suaranya. Oke. Ini screen-nya belum muncul, Mas. Tes, halo. Oke. Ya, kedengeran. Oke, sorry bentar ya. Nggak tahu deh, Zoom-nya nge-crash tadi. Oke, sekarang Udah. Ya? Monggo, Mas. Oke, sip. Thank you, Mas Dery, udah ngajakin kita dari Paras gitu untuk present di sini. Kita bakal lebih ngebahas tentang bikin bisnis di NFT. Jadi bagi para teman-teman yang yang mau coba develop project baru, project NFT, itu kita di sini mau share lah gitu, kurang lebih gimana bikinnya dan apa aja yang dilakukan, apa yang jangan dilakukan, dan kira-kira case study-nya gimana. Oke, langsung aja perkenalan lagi. Gue Riki, nama lengkap Riki. Saat ini CEO dan founder dari Paras Digital, the largest NFT marketplace on Near Protocol. Oke, jadi bagi yang nggak tahu, Paras itu kita udah berdiri dari sejak Desember 2020. Kita launch di awal langsung di Near Protocol. Kami sebenarnya juga bisa dibilang yang pertama ya aplikasi pertama yang launch di Near Protocol. Dan ya semenjak dari situ kita snowball aja, kita NFT marketplace launch di waktu yang tepat pada saat NFT lagi boomnya banget gitu, sekitar bulan Januari, Februari, Maret, itu kan semuanya ramai banget tuh di luar negeri tentang NFT. Dan ya kita ngambil momentum itu untuk meramaikan gitu pasar NFT yang ada di dunia. Oke, tentang Paras. Ini untuk sedikit perbandingan, mungkin kan pada teman-teman pada tahu ya kayak ada banyak banget NFT marketplace yang ada saat ini. Jadi mungkin ini ada beberapa differentiation ya, kayak yang jelas kita cheaper in gas fee, thanks to the Near Protocol yang scalable banget dan juga cepat banget. Jadi untuk mint di Paras itu sekitar Rp1.000 deh. Jadi kalau dibandingin sama platform lain mungkin ini salah satu yang murah banget. Jadi barrier of entry teman-teman yang mau coba mint, coba sell NFTs itu sangat rendah. Terus juga fast transactions 3-5 detik untuk confirmation time. Jadi nggak perlu nunggu 1 menit, 3 menit, 5 menit untuk NFT-nya di mint, di blockchain. Dan yang ketiga jelas carbon neutral. Jadi sekali lagi kalau banyak banget seniman digital artist itu di luar sana yang bilang NFT ini nggak ramah lingkungan loh. Nah, tapi kalau kita pakai Paras, pakai Near udah carbon neutral, jadi kita semua ramah lingkungan lah bisa dibilang. Dan yang terakhir, kita juga support creators via grants dan investments. Jadi kalau teman-teman mau bikin project, NFT project khususnya, tapi kita juga open terhadap project-project lainnya. Kita juga open kalau mau pitch ke kita untuk grants atau investment.
Oke, bagi yang nggak tahu NFT itu apa, NFT itu unique digital assets with true ownership. Intinya adalah yang zaman dulu barang digital itu tinggal di CVS doang, langsung bisa dimilikin. Sekarang kita bisa punya teknologi baru ya, yang mana kayak barang digital itu bisa dimilikin oleh siapapun dan bisa diverifikasi oleh siapapun. Jadi itulah yang kita bilang sebagai true ownership. Jadi aset digital itu NFT itu bisa dijual belikan, ada yang punya, ada penjual, ada pembeli, dan itu yang bikin inovasi baru banget di dunia internet ya, di dunia digital. Dan ada beberapa macam NFT saat ini, ada digital art, ada collectible, referensi untuk teman-teman kalau mau coba berkarir di NFT di Web3 ini. Kalau teman-teman yang fokusnya bisa gambar, digital art itu sebuah opsi. Collectibles itu juga sekarang lagi ramai banget, PFP project seperti Bored Ape, Cool Cats dan lain semacamnya. Itu merupakan merupakan sebuah inovasi ya, bisa dibilang ya. Yang awalnya cuma digital art, sekarang sudah mulai ke collectibles, dan beberapa bulan yang lalu kita ramai nih tentang play to earn games. Jadi game items itu juga mostly adalah sebuah NFT. Jadi ada banyak opportunity bagi teman-teman yang mau project mau bikin NFT projects, ada digital art, ada collectibles, ada juga game items, dan ntar pas di akhir slide saya juga bakal share nih kira-kira prediksi kita di Paras itu apa sih yang bakal jadi wave selanjutnya di dunia NFT. Oke, ready to dive in. Jadi ini beberapa do's and don'ts yang mau kita rangkum aja setelah kita lihat apa yang bagus dilakukan dan apa yang jangan dilakukan agar menarik bagi para pembeli atau para kolektor di ekosistem NFT. Yang pertama yang pertama itu harus deliver ya. Jadi jangan mau nipu, mental dari awal tuh harus kita deliver apa aja yang kita janjikan. Dan kripto ini semuanya menjual mimpi ya, kayak project apapun itu, mau dia fungible tokens, mau dia layer 1 blockchain, layer 2 blockchain, semuanya menjual mimpi. Dan gimana biar komunitas kita tetap percaya sama kita, ya kita harus deliver mimpi tersebut. Dan yang kedua harus fokus. Jadi kalau teman-teman itu mau bikin project, disarankan untuk fokus aja nih di satu project, atau kalaupun mau coba beberapa project, misalnya eksperimental untuk test the water gitu kan, itu bisa bikin semacam 5 project atau sampai 10 project, itu test the water dulu. Tapi disarankan untuk pakai akun-akun yang berbeda. Kenapa? Karena nanti pada saat dilihat sama kalau bisa dibilang sisi negatif ya, bahwa si user ini, kreator ini, dia nggak fokus sama project yang ingin dia bangun. Jadi disarankan untuk bikin satu akun per project. Yang ketiga, marketing itu nomor 1. Bikin NFT project itu mirip kayak bikin startup, tapi lebih khususnya bikin komunitas. Oke, jadi itu harus dijualin. Namanya kita bikin bisnis ya. Namanya kita bikin bisnis harus dijualin, harus di marketing. Yang paling simpel dengan ke orang-orang yang emang ada di industrinya, coba minta promosiin, kita kasih deh dia misalnya NFT project, kita kasih 1 NFT, kita kasih 2 NFT, biar dia juga punya yang namanya skin in the game. Yang keempat itu team up. Kita banyak banget ya, ada developer, ada marketers, ada kreatif juga dari sisi ilustrator, dan beberapa orang lainnya yang dibutuhkan kalau mau bikin NFT projects. Yang terakhir, itu amankan aset kalian. Jangan sampai akun kalian bisa dihack, jangan sampai akun kalian kebobolan. Jadi seed phrase itu amanin banget, jangan sampai kalian nyebarin ke teman-teman kalian, jangan sampai kalian login ke website-website yang bisa dibilang malicious ya, yang berbahaya seperti phishing gitu. Dan di selanjutnya mau jelasin juga tentang apa yang jangan dilakukan. Yang pertama, jangan spam, karena banyak banget nih teman-teman yang coba mau jualan, mau marketing, tapi dengan cara gampang, dikopas aja tuh satu message di banyak orang, di DM orang. Nah, itu jangan banget, itu jangan dilakukan. Karena itu pertama memberikan hasil yang sangat buruk. Bisa jadi akunnya di-ban, bisa jadi orang-orang pada receive, pada ngeblok akun tersebut. Jadi ya exposure kita malah berkurang, bukan bertambah. Yang kedua, don't be a jerk ya, karena kita di sini masih kecil. Web3 itu masih kecil banget dibandingkan sama market lain di luar sana gitu kan. Jadi kita di sini harus mentalnya kolaborasi,
instead of hostility. Jadi kalau ngelihat nih, ini kompetitor gua nih. Kalau kompetitor mah bukan gimana gua ngalahin dia, tapi gimana kita bisa kolaborasi, gimana kita bikin market ini jauh lebih besar sama-sama, bareng-bareng. Dan yang terakhir itu jangan bikin derivatif ya. Jangan bikin derivatif itu artinya kalau sekarang kita bisa ngelihat ya banyak banget ada CryptoPunks di Ethereum, terus di-mint nih di Arbitrum, di-mint lagi di Solana, di-mint lagi di Polygon, di-mint lagi di mana-mana. Itu derivatif itu sangat enggak banget lah, enggak banget dari sisi para buyer itu enggak banget. Jadi kalau kalian mau ngerasa ngerasa ini cuan cepet lah gitu kan, cuan cepet itu dengan cara project itu di-mint lagi, dibikin lagi di blockchain lain itu malah enggak banget, itu malah jadi hal yang sangat buruk bagi kalian kalau kalian ngasih tahu kalian siapa. Dan itu juga bisa dibilang market sudah mulai teredukasi kalau hal seperti itu tuh nggak disukai. Lanjut, langsung aja kita ke case study. Jadi ini salah satu project, salah satu collections ya yang ada di Paras, project NFT dibikin oleh Futari.near, yang bikinnya orang Indonesia, Fikri Apriandi. Kalau mau lihat orangnya cek aja Instagramnya. Kurang lebih pendapatannya sekitar $100.000 sampai $150.000, ya hampir 2M gitu. Jadi udah lumayan banget. Bisa dilihat total minted card-nya ada 3.000 pieces, dan floor price-nya udah naik banget 8,8, yang awalnya cuman 3 near. Jadi dia jual di 3 near, sekarang floor price-nya udah naik jadi 8,8. Yuk kita lihat gimana nih bikin bisnis NFT dan ya dapat duit banyak banget tuh gimana sih yang dilakukan sama Monkey. Mungkin yang teman-teman dengar saat ini ya ini Gozali Gozalu ya. Gozali Gozalu itu kan kayak 1 dari 1 juta kali ya, yang emang bisa berhasil bikin NFT project tanpa persiapan, tanpa roadmap, tanpa apa bahasanya itu ya, tanpa kejelasan gitu kan. Karena ya itu mungkin unik juga sih, bisa dibilang orang upload selfie selama 500 hari lumayan unik, tapi ya itu sangat jarang banget, hampir tidak mungkin kalau teman-teman mau mengulangi hal yang sama. Jadi kita ngeliat aja case study ini, yang mana ini proven, bisa dibilang proven. Kalau ngikutin cara-cara ini itu lebih besar kemungkinannya untuk sukses bikin bisnis NFT. Yang pertama itu clear vision and roadmap ya. Jadi ini diambil dari websitenya Monkey. Yang jelas kita harus jual mimpi kepada para buyers, para collectors. Itu apalagi kalau kita bisa menjual mimpi di mana para buyers, para collectors itu bisa make more money. Contohnya yang pertama, dia memberikan ownership untuk pemeriksaan personal. Monkey jadi brand yang gede ya, para collectors-nya juga ikut bisa jualan merchandise. Yang kedua ada breeding area, yang artinya para collectors, para buyers yang beli 2 Monkey bisa dikawinkan untuk bikin NFT lagi, yang hopefully kalau demand-nya banyak banget itu pasti langsung laku. Yang ketiga ada evolution. Yang keempat itu ya community ya, become a good community member itu. Lanjut lagi, combining the best part. Yang kedua, kalau kita lihat sebenarnya yang dilakukan oleh Monkey kategori-kategori fitur-fitur yang bagus-bagus yang udah proven di NFT lainnya. Contohnya nih ada konsepnya dulu ape. Monkey ini kan kera monyet gitu kan, itu kayak terinspirasi di Bored Ape kan, dan itu juga di blockchain lain ya semua orang pakai ape. Yang kedua itu breeding, itu ngambil dari Axie Infinity, salah satu game blockchain terbesar saat ini. Dan yang terakhir itu ada evolution juga dari Bored Ape, yang dimana Bored Ape bakal jadi Mutant Ape. Jadi para collectors udah tahu nih, kalau gue ke NFT project ini pasti bakal bisa segede ini nih, udah ada gambarannya seberapa besar Monkey ini bisa kalau mereka bisa eksekusi bareng-bareng. Yang ketiga itu start small. Mereka saat ini Monkey hanya menjual 3.000 pieces, dan yang actually awalnya banget mereka cuma jual 101 gitu. Hanya dari 101 ada traction baru mulai banyak-banyak. Jadi akhirnya mereka si Monkey ini ngejual 3.000 pieces, dan ya itu start small and grow together with the community. Ini ada 2 contoh cara marketing yang teman-teman bisa lakuin gitu kalau mau bikin NFT project. Yang pertama itu bisa bikin partnership. Jadi Monkey ini kita bisa lihat tuh, dia partnership sama Secret Scalis. Secret Scalis ini juga NFT projects, di mana para holders Monkey ada chance untuk dapat whitelist spot untuk beli NFT project dari Secret Scalis. Jadi itu
salah satu opportunity juga untuk teman-teman, untuk para collectors ngebeli atau ngehold Monkey. Dan yang selanjutnya itu yang paling penting itu community ikut menjual, community ikut market di NFT project. Itu yang bisa dibilang tahapan akhir di mana para collectors, para holder itu udah mau tanpa diminta, mereka udah mau promosiin project yang mereka hold, project kita. Ini yang sudah terjadi. Sekarang itu Januari 2021 itu digital art. PFP di April 2021 diawali dengan Bored Ape 2021 sampai sekarang ramai banget masih PFP project, termasuk Monkey termasuk PFP project. Terus yang ketiga, wave ketiga itu ada games di Agustus 2021. Terus apa nih selanjutnya nih? Nah, jadi kita punya beberapa prediksi yang bakal happening nih tahun 2022. Yang pertama itu komik, karena use case-nya semakin banyak. Contohnya di Unlockables ya, Unlockables content tuh udah dari tahun lalu rame banget. Bisa jadi komik, bisa jadi movie, bisa jadi novel, bisa jadi buku dan lain semacamnya. Jadi overall NFT itu bakal banyak banget Unlockables content, dan salah satu yang sangat menarik itu adalah komik. Yang kedua itu fashion. Terbukti dari Adidas dan juga Nike yang udah masuk ke NFT, udah mencoba terjun ke dunia metaverse. Yang ketiga, harapannya COVID tahun ini sudah mulai berkurang, jadi music dan festival itu udah mulai booming banget. Dan ini sangat cocok sama NFT, yang mana culture-nya itu sangat hype ya. Culture NFT itu bisa dibilang culture yang sangat hype, yang nyambung nih kalau dimasukin ke music dan festival. Salah satu use case-nya itu untuk ticketing. Jadi untuk kedepannya nanti festival jual beli tiketnya tuh via NFT nih, enggak lagi pakai platform yang bisa dibilang digital ticketing yang enggak memberikan tambahan. Yang misalnya kalau kita punya tiket kita beli di NFT, itu kita bisa tunjukin nih teman-teman kita. Atau bahkan itu bisa jadi memorabilia yang bisa dijual ke kolektor lain yang menyukainya. Oke. Kayaknya itu aja dari gue tentang how to make business in the Web3, khususnya di NFT space. Sekali lagi, gue mau infoin kalau kita di Paras ini juga support creators ataupun developers yang tertarik untuk building the Web3 project. Itu bisa banget kontak kita di salah satu sosial media kita, Instagram, Twitter, Discord, Telegram, apapun itu. Kalau tertarik untuk ngobrol, brainstorm, dan juga kita bikin bareng nih project dari Indonesia untuk di dunia Web3, bisa banget hubungi kita di sosial media kita. Itu aja. Siap, thank you Mas Ricky udah kasih pemaparan tentang Paras, how to build project di NFT gitu ya. Nah ini juga dapat tambahan dari Mas Ricky bahwa teman-teman yang kalau misalnya mau berkarir gitu, yang punya project NFT bisa banget hubungi Paras langsung, maupun berkarir di Web3 project gitu ya, terutama yang pada loss gitu kan, duit habis, bisa banget daftar gitu kan, jadi developer gitu. Nah ini BTW kita udah banyak nih pertanyaan yang ngantri, terutama dari Om Rudi. Weh Om, banyak banget Om. Nih gue bacain ya. Jadi yang pertama, mungkin sembari Mas Ricky bisa baca juga. Yang pertama, ketika gue kemarin mentoring workshop NFT di kalangan fotografer, jujur aja nih, masih kekurangan media platform, di mana karya kita nggak tenggelam sama artwork TFT atau monyet-monyetan. Possible nggak Paras bisa nge-push NFT fotografi? Ya agak sedih aja, soalnya di Paras pun masih sedikit nih menunya. Terus ngumpet juga di kanan, kudu scroll banget. Terus, yang kedua, ini ada lagi, Mas? Ada 3 nih. Apakah possible NEP 171K ke depannya semacam di-wrap jadi ERC 1155721 dan bisa di-bridge ke OpenSea atau other EVM? Nah, ini menarik nih. Apakah apakah dari semua dev di NIR protokol menuju ke arah situ? Lalu yang ketiga, possible juga nggak Paras bikin DAO crowdfunding project untuk kayak tadi ya, art, music, movie, collab gitu. Nah, ini diborong nih 3 pertanyaan. Silakan Mas Ricky kalau mau langsung jawab satu persatu. Oke, Om Rudi, sangat seru pertanyaan nih. Oke, yang pertama dulu nih.
Yang pertama itu tentang fotografer ya. Kayak saat ini emang artwork PFP itu dan bisa bilang digital ilustrasi itu emang menguasai dunia NFT ya. Tapi ya kedepannya kayak apa ya, kayak di info fase NFT kayak dimulai lanjut ke Epic Games, fotografi bisa banget sebenarnya di-push untuk di-NFT-kan, tapi tetap konsep saat ini yang apa ya, yang bisa dibilang diterima banyak buyers NFT, banyak collectors NFT itu konsep fotografernya harus dalam bentuk project. Contoh nih, yang bisa dilakukan fotografer itu bisa aja kalau mau jual NFT itu bikin project untuk charity. Misalnya nih, bikin project fotografer tentang sebuah etnis di Indonesia gitu kan. Indonesia bilang mau bikin project, kita mau bikin charity project, nanti foto-fotonya ini kita sebar di dunia online, di dunia digital, di dunia online kita NFT-kan, kita jualan, nanti X% itu bakal masuk ke sana sebagai charity dan X% itu bakal kita lakukan untuk mengolah project ini biar lebih baik. Jadi sebenarnya bisa banget karena media NFT project itu sebenarnya bisa apapun. NFT kan bisa mau video, mau music, mau dia fotografi, mau apapun sebenarnya bisa aja. Cuman sekarang aja yang lagi ngetrennya tentang ilustrasi. Dan at the end of the day, NFT project tuh enggak hanya kok tentang visualnya. Visualnya itu sebenarnya tambahan. Tapi komunitas di dalamnya itu yang paling penting. Dan juga utility dari NFT tersebut yang mereka hold gitu. Jadi dari kita sih bakal support juga fotografi. Kebetulan nih kita kemarin dari Jogja ngobrol-ngobrol juga sama komunitas visual ya. Ada beberapa fotografer yang kita ajak ngobrol dan kurang lebih sama lihat fotografi ini kurang banget. Jadi dari sisi kita bakal kita lihat apa yang bisa kita lakukan dan mungkin ya kedepannya NFT fotografi bakal jadi hal yang ramai ya instead of yang udah ada saat ini. Yang kedua itu tentang bridging ya, tentang bridge NFT. Kedepannya pasti banget bisa karena kalau dilihat dari dari sisi teknis, kebetulan gue juga orang programmer ya, basicnya programmer, jadi gue tahu ini possible banget. Fungible tokens udah bisa bridging, non fungible tokens itu bakal bisa bridging juga tapi tidak dalam waktu singkat karena ya itu standar di EVM sama standar di NEAR itu beda, tapi enggak beda banget, bisa interchangeable. Cuma saat ini itu ya mungkin itu bukan prioritas utama karena masih banyak komponen-komponen yang perlu dikerjain dulu. Jadi mungkin masih tidak dalam waktu singkat ya, dalam waktu 6 bulan sampai 1 tahun lagi, mungkin NFT bridging itu baru sebuah hal yang bisa dibilang sebuah hal yang menarik untuk dikerjakan dan untuk di-develop. Dan yang pastinya NEAR pasti bakal mikir ya tentang bridging. Toh NEAR sendiri punya EVM yang namanya Aurora. Jadi mungkin ya step pertama dari NEAR blockchain itu bakal bikin bridge NFT antara Aurora dan NEAR native dan Aurora. Jadi kalau itu udah jalan, itu udah smooth, pastilah EVM lain bisa dideploy dan dijalankan secara gampang. Yang terakhir crowdfunding project indie. Nih, kita di roadmap Paras, kita ada white paper kita. Itu bakal ada di namanya NFT Launchpad, itu bakal launch quarter 2. Jadi ini aja, stay tune aja kapan kita rilisnya, kurang lebih sekitar quarter 2. Dan Launchpad itu sebenarnya jadi kita juga udah mulai kita lakukan ya eksperimennya dengan bahasa yang kita sebut NFT Drops. Kita berpartner beberapa kali sama Games Project dan juga Charity Project to help them sell NFTs gitu untuk bootstrap atau kickstart project mereka. Ada yang dapat project yang bahkan dapat sekitar 150.000 sampai 200.000 dolar gitu pada saat jualan selama 1 minggu di Paras. Oke, itu cukup kayaknya untuk Om Rudi. Kalau mau ada lagi mungkin kita bisa lanjutkan di DM ya, di PM aja kita di Telegram. Seru nih. Iya, oke. Oh iya juga FYI buat teman-teman nanti insya Allah kita bakal ngadain NEAR Meetup gitu ya, yang bakal diadain di Jakarta sekitar pertengahan Februari. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang masih ragu-ragu, bisa ketemu kita langsung, terutama tim Paras nanti full ya, semuanya datang ya, Om Riki ya. Pastinya. Oke.
di Jakarta. Mohon maaf buat yang di luar region Jabodetabek belum bisa, nanti kita adain. Nah, juga ada pertanyaan lagi nih, Mas Riki. Ada yang bilang bahwa dari Rizal Dia Ahmad, terkadang saya bingung kok ada NFT yang mungkin kalau dilihat dari mata doang sebenarnya biasa aja. Contohnya kayak NFT yang lagi viral beberapa hari lalu. Tapi pas dijual bisa berpuluh-puluh juta. Ini pertanyaannya gimana cara kita bisa pilih NFT yang berkualitas dan punya value yang bagus. Dan apakah NFT bisa kita investasikan? Terima kasih. Oke, mungkin Gozali ini ya. Oke. Seru banget nih pertanyaannya. Jadi untuk saat ini ya, dari kita sendiri tidak pernah menyarankan NFT sebagai investasi. Karena kalau kita lihat dari kripto pun itu 2017 ya, ICO boom, orang pada masuk investasi, 2018 crash, bubble. Jadi bisa dibilang ada waktunya kalau mau kita mikir sebagai investasi, kripto itu bisa banget kan, ya karena udah dari 2000, bisa dibilang Ethereum lahir kan 2014 ke 2017 itu udah 3 tahun. Dari 2017 itu banyak banget project-project yang spawning. Jadi orang-orang mikirnya kripto ini gampang nih, masuk aja terus jual puluhan juta. Ya ICO boom itu kan 2017, 2018 crash dan semuanya jadi nol. Swap dan lain semacamnya, automated market maker itu bukan sebuah hal yang menarik ya, karena pada saat itu teknologinya belum ada. Fast forward 3 tahun kita ngadain 3 tahun kita menghadapi yang namanya bear winter bisa dibilangnya, crypto winter 3 tahun 2018, 19, 20. Banyak banget teknologi baru, project-project baru yang emang serius bikin bisa dibilang DeFi ya, decentralized finance itu possible banget di dunia kripto. Pada saat saya kalau mau invest di project kripto itu udah lebih gampang dan lebih aman karena teknologi dan infrastrukturnya udah ada. Jadi misalnya kita beli token, kita langsung jual di market udah bisa. Kan ada automated market maker kayak Uniswap, PancakeSwap, Refinance dan lain semacamnya. 2017 nggak ada. Sekarang itu persis kayak apa yang terjadi di 2017 di crypto tokens itu yang terjadi di NFT saat ini. Saat ini untuk jual NFT itu masih peer to peer ya, kayak ada yang beli nggak? Kalau nggak ada ya udah nyangkut aja gitu. Bedanya ya kalau dulu itu dalam bentuk tulisan doang, misalnya kayak koinnya tuh Substratum, SUB gitu kan, Cardano, ADA atau apa gitu kan. Kalau koinnya hilang ya udah kita cuma punya 3 huruf itu doang, ADA gitu kan, atau Substratum, SUB gitu kan, atau apapun lah. Sorry, itu contoh doang ya. Maksudnya ya ADA kan ada kan masih ada gitu kan maksudnya. Contoh aja. Jadi bedanya ya kalau NFT ya kita masih megang aja NFT-nya sebagai apa, visualnya masih ada gitu. Bedanya itu. Tapi untuk investasi kita tidak kalau mikirnya ini mau return gede. Jadi kalau dari kita mikir NFT itu masih di fase collectibles, sama aja kayak kalian mau beli apa? Misal kalian suka beli apa? Contohnya misal kalian suka beli sepeda deh. Kalian suka sepedaan, ya udah kalian beli sepeda 20 juta. Boleh-boleh aja kan? Toh ada sepeda 5 juta, tapi kenapa kalian suka sepeda tersebut? Mungkin nggak sepedanya mahal, mungkin aja kalau kalian beli yang limited edition. Kalau kalian beli yang emang bahasanya apa? Yang masuk Indonesia dikit banget. Terus ada orang yang suka sepeda juga, nawar sepeda kalian dengan harga lebih mahal, bisa banget. Jadi mindset saat ini untuk NFT menurut kita jangan purely sebagai investasi, tapi sebagai sebagainya mungkin bisa dibilang sebagai collectibles yang mungkin harganya ke depannya bisa diapresiasi. Kenapa bisa terapresiasi? Kalian juga melakukan riset sebelumnya harusnya gitu kan, kayak use case-nya apa, utility-nya apa, komunitasnya gimana dan lain semacamnya. Jadi untuk saat ini kalau dari kita untuk cari tahu nih project-project ini bagus apa enggak, yang pertama yang jelas tuh ya timnya dulu harus dilihat nih. Kalau timnya anonim itu agak waspada aja, nggak harus waspada banget tapi lumayan waspada karena tim anonim tuh jauh lebih gampang untuk mereka cabut. Tapi kalau tim yang udah ngasih lihat nih, ini nih muka gue, ini nih yang bikin, ini nih ilustratornya, ini nih developernya, itu bisa dipercaya. Jadi step pertama lihat dari tim, step kedua itu lihat dari roadmap-nya. Roadmap-nya muluk-muluk gak sih? Roadmap-nya achievable gak sih? Dan juga apakah komunitas mensupport roadmap tersebut. Jadi misalnya pada saat kalian masuk Discord-nya, kalian lihat nih rame gak nih komunitasnya?
aktif nggak sih apa yang diobrolin. Dan hal-hal tersebut yang menjadi fundamental NFT project. Mungkin bisa dibilang 11-12 lah sama apa ya, sama kalian baca white paper, tapi NFT project-nya jauh lebih simpel. Kalau white paper itu mungkin lebih ke ekonomi, gitu kan, kayak kita menganalisa secara ekonomi. Kalau kalau roadmap NFT itu lebih menganalisa secara komunitas. Mau dibawa kemana sih komunitas kita, kurang lebih. Ya ini lagi putus ya jaringannya, Mas Riki. Ya kah? Oke, lanjut. Oke. Sorry, Halo? tadi diinterupsi. Iya, jadi sebenarnya kurang lebih udah ya, kayak tentang apa? Tentang Oke. kurang lebih. Oke, baik. Jadi kalau boleh gue simpulin, sebenarnya kedepannya itu bakal banyak banget nih produk turunan yang bisa di-create dari NFT. Dan juga gue bisa ngelihat, sebenarnya nggak tahu nih, ini analisa pribadi sih. Sebenarnya dari NFT itu bisa ada kolaborasi dengan brand. Jadi bisa jadi NFT project itu dia brand generation gitu loh. Yang nantinya kan nanti bisa dibikin entah fashion ataupun lain sebagainya. Itu bisa jadi ke depannya. Terus yang kedua, mungkin ke depannya bakal ada underlying di balik sebuah NFT. Sama kayak tadi dibilang, dimension, ada namanya memorables. Jadi dengan kita beli NFT, kita punya hak untuk akses sebuah event atau apapun itu, ataupun bisa juga dengan beli NFT itu nanti kita dapat baju atau sepatu yang bisa real barangnya itu kita terima. Ya kan bisa jadi kayak gitu. Jadi ada banyak banget yang bisa digarap, nggak cuma foto selfie doang atau foto KTP yang lu upload di OpenSea atau dan lain sebagainya. Nah sekarang kita udah masukin sesi diskusi secara umum ya dari antar pembicara. Mungkin Kak Guki, Bang Kurnia bisa open mic. Boleh saling lempar pertanyaan apapun. Kita punya waktu 10-15 menit lagi. Ya, silakan yang mau nanya. Saya aman kok saya. Aman ya, aman. Ya. Iya, salah satunya juga yang kalau gua matiin di Paras ini kan ada komik nih. Nah, itu kan bisa jadi job-job baru tambahan tuh untuk para kreator gitu kan di Indonesia terutama untuk pakai teknologi blockchain gitu. Oke, sembari menunggu pertanyaan, tadi ada pertanyaan ini, Mas Riki, utility itu apa sih? Nah, ini mungkin boleh dijelasin. Oke, utility maksud NFT utility ya. Utility itu intinya saya use case ya. Jadi NFT itu mana itu kalau udah jalan zaman lah bisa dibilang ya. Kecuali emang mau fokus ke digital art karena ya namanya art ya, namanya seni itu dinikmati, nggak harus ada guna gitu kan. Tapi mostly project-project NFT saat ini yang digemari itu harus ada guna. Beberapa contoh utility nih, use case yang bisa dipakai yang biasa dipakai untuk NFT. Yang pertama itu akses kepada grup komunitasnya. Jadi yang pertama akses bisa jadi akses Telegram, bisa jadi akses Discord, mana yang hold tersebut di sana. Bayangin aja misal di komunitas itu ada bisa dibilang ada tokoh terkenal yang kalian sukai. Entah itu siapa, misalnya pemain bola, entah itu pemain basket, entah itu e-sport players yang terkenal, dan kalian mau ngobrol sama dia gitu kan. Jadi ya itu salah satu use case NFT yang mana kayak oke, gue mau ngobrol nih, gue mau temenan sama sama orang-orang favorit gue nih, gue bisa masuk komunitasnya dengan cara beli NFT. Jadi ya bahasanya ada skin in the game lah mereka bareng-bareng itu. Itu use case pertama. Use case kedua itu yang bisa juga menggunakan NFT sebagai crowdfunding. Jadi kalau teman-teman mau bikin bisnis, misalnya mau bikin cafe, misalnya mau bikin clothing brand misalnya, sebenarnya itu udah terjadi di NFT. Jadi ada beberapa project yang namanya Crypto Baristas sama satu lagi tuh Punk Shirt Punk T-shirt or something like that lah, kayak Punk T-shirt gitu kalau nggak salah.
Jadi mereka untuk bootstrap bisnisnya itu dengan cara jualan NFT. Mereka jual NFT, mereka bilang seluruh keuntungan nanti bakal disebarin ke NFT holdersnya. Jadi ada banyak banget utility lain yang udah berseliweran di NFT ekosistem saat ini, dan itu worth to explore ya bagi teman-teman yang mau mencoba cari tahu nih kira-kira NFT apa yang menarik dan NFT apa yang mungkin kalau mau bikin project, NFT apa yang gue bisa jadi inspirasi atau contoh untuk project gue selanjutnya gitu. Oke. Baik. Thank you Mas Riki atas jawabannya. Ini monggo nih Kak Guki kalau ada yang mau ditanyain, atau ini kita nanya Bang Kur nih, Bang Nir sampai kapan ini jebloknya ini? Ya nih, Nir nih tiba-tiba 50% Mas ya. Oke. Ini Gimana, nanti jawabannya harus senengin atau enggak nih? Enggak lah, kita realistis aja, harus realistis. Yang realistis. Oke. Ya, ini masih ke analisa yang tadi ya, bahwasannya sebenarnya kalau kita lihat di time frame yang besar ya, kita kalau misalkan kita mau lihat jangka panjang, tentu kita mainnya misalkan di time frame 1 minggu atau 1 bulan gitu. Memang belum ada tanda-tanda bahwa turunnya ini akan segera berbalik arah. Mungkin ada, mungkin ya bounce dikit, cuman belum kelihatan banget dia bakal balik arah lagi. Jadi kalau ditanya sampai kapan, mungkin agak lama ya. Terus kalau ini ada sedikit juga dari saya sebenarnya, kita mirip dengan yang tadi udah digambarin yang market cycle itu, mungkin kita udah mulai mendekati fase-fase yang mulai anxiety yang kayak gitu. Jadi mungkin hati-hati aja. Mungkin bukan berarti bakal turun terus, tapi kan ada kenaikan. Jadi kalau mau trading yang spot ya, kalau yang futures silakan short itu, tapi resikonya gede, atur sendiri resikonya. Kalau kita mau trading spot ya pastikan juga kita tahu keluarnya, karena biasanya kalau trennya lagi turun sekarang kan ibaratnya kita masih bearish dalam jangka menengah, belum bearish dalam jangka panjang. Jadi mungkin jangka pendek, jangka menengah masih bearish. Jadi mungkin kita saat kita membeli pemain spot, saat ada turun ya kita beli, tapi pastikan jangan maruk, jangan berharap langsung naik kayak jadi kali 5, kali 6 gitu, nggak gitu, tapi mungkin naik 10%, 5% ya nggak apa-apa, kita take profit, nanti tunggu lagi pas turun kita beli lagi, jual lagi, mungkin kayak gitu sih. Tapi kalau ditanya sampai kapan, nggak tahu ya, ini ada vibes 2017-2018 tuh mulai kerasa, cuman saya nggak berani bilang bahwa ini bakal jadi bear market, cuman vibes-nya tuh udah kerasa aja, jadi kita hati-hati aja gitu. Yoi. Gitu. Ya, oke, thank you Bang penjelasannya. Ini gue ingat banget dulu pertama kali ketemu Bang Kurnia itu 2018 di Kokas. Harga BTC masih imut-imut banget gitu kan. Dan nggak nyangka bisa sampai gini. Cuma nggak tahu, kita nggak pernah bakal tahu siklusnya berhenti atau mulainya kapan gitu kan. Yang jelas dari analisa ini siklus 4 tahunan ya Bang ya. Be realistik aja ya. Sih udah mulai kerasa, cuman ya, iya. Ya nanti tetap jadi pantau-pantau dulu deh gitu. Ya, ini bukan berarti kita mau nge-food semua koin ya, nggak ada masalah. Oke, nah mungkin juga ini kan kaitannya juga dengan developer, dengan orang-orang yang berkecimpung untuk nge-endorse teknologi blockchain. Ya bisa jadi kalau misalnya ada gebrakan-gebrakan baru, bisa mantul. Gitu. Betul banget kan. Nah ini untuk Mas Riki ini ada beberapa pertanyaan. Ini kalau gue umurnya 29 tahun, terus kalau mau berkarir jadi dev blockchain apa masih memungkinkan? Nah, ini gimana nih? Oke, ya sebenarnya nggak ada kata terlambat untuk masuk ke kripto ya. Jadi kalau bahasa kita tuh semua akan kripto pada waktunya gitu. Nah, jadi yang mending secepatnya kalau developer itu opportunity di dunia kripto tuh kan orang yang developer pun itu cuannya gede-gede gitu. Kalau mau dilihat-lihat gitu kan. Jadi apalagi developer, di mana developer itu sangat dibutuhkan. Dan ini untuk gambaran aja ya. Kalau mau belajar jadi Web3 developer dan serius mau menekuninya, itu ini aja deh, rata-rata minimum gaji kalau mau kerja di project kripto luar, itu minimumnya di $5.000 tuh udah diketawain gitu, $5.000 per month.
itu udah diketawain sama sama orang-orang luar tuh 5.000 doang ini. Orang nggak ada yang mau kerja di $5.000 per month. Jadi kayak ya minimum kalau mau serius Web3 developer itu gajinya kurang lebih segitu $5.000 per month. Jadi bagus banget kalau mau pelajarin, opportunity-nya gede banget, dan developer pasti selalu dibutuhin, mau dia bear market, mau dia bull market, pasti orang stay develop untuk crypto. Ya, sepakat. Kak Guki, gimana Kak Guki? Dengan jumlah member, pengguna kripto, terus juga antusias di grup, itu gimana sih seputar topik-topik yang dibahas di grup? Ada yang menarik nggak? Biasanya campur-campur sih kalau ada yang tiba-tiba atau baru ini saya ke NFT Gallery di Bali, ada salah satu kalau nggak salah itu superlatif. Superlatif. Ya, superlatif. Jadi saya ada diundang melihat NFT di Legian. Kalau di grup Guki sendiri ada yang mereka udah ini juga masuk ke dalam NFT, dalam arti mereka tertarik gitu loh. Jadi bukan cuma ngikut-ngikut. Untung aja di forumnya Guki mereka yang enggak yang selfie dan lain sebagainya gitu loh. Jadi mereka masih ada effort untuk membuat karya walaupun itu pixel gitu. Tapi ada yang baru ini terjual gitu loh. Jadi kalau materi yang kita bahas campur-campur sih, lebih ada yang ngasih teknikal juga gitu loh. Jadi di gudang kripto itu base-nya semuanya bebas untuk mengutarakan gitu loh. Jadi aku mau di grup itu kita nggak saling serang gitu loh, tapi apa yang kita bahas ya udah, kalau misalnya ada teman yang nge-food apa alasannya kayak gitu. Jadi ada yang terlalu sales juga kita batasin juga gitu. Jadi di gudang kripto itu nggak ada istilah yang ngirim link di blog, ngirim stiker di dan lain sebagainya. Ada di batas juga. Jadi kita mau buat mereka dalam arti respect gitu loh. Kalau kamu mau kirim link silakan, tapi jangan link-link macam-macam gitulah gitu. Karena kenapa? Karena ada aja orang mau kirim link, beritanya berguna gitu loh. Padahal waktu dia masukkan link di grupnya itu ada yang beberapa dibatasin. Padahal bisa aja info tersebut berguna untuk saya pribadi atau teman-teman lain gitu sih. Ya, jadi nggak bisa kita asal ngeblok pakai bot gitu ya, siapa tahu berguna. Ya intinya sih kalau gua Mbak Rosa nggak? Hah? Mbak Ros nggak? Gimana Kak? Makanya nggak ada Mbak Rose, Mbak Ros. Mbak Rose, bot father. Nah, baca dikit udah langsung baca udah di dikit. blog gitu. Jadi intinya sih kalau gue lihat ini bukan sesuatu yang harus ditakuti, ini adalah sebuah kewajaran gitu ya. Kalau secara market lagi menuju fase bearish, tapi in the long run job creation ini yang kaitannya dengan blockchain, crypto ini udah banyak banget. Mulai dari influencer gitu kan, NFT, art juga, trader, developer. Intinya semua akan crypto pada waktunya. Itu tagline buat hari ini sih. Mantap, Mas Riki. Jadi kita di sini bukan buat nakut-nakutin, kita ngasih pandangan secara objektif aja lah tentang current condition di blockchain sekarang gitu ya, di crypto sekarang. Jadi buat para teman-teman, ya silakan nikmati momentum yang ada sekarang dan semangat bagi yang mau memulai karirnya di dunia kripto apapun itu, gitu ya. Nah oke, ini udah penghujung waktu nih, udah jam 6 sore kalau di WIB. Untuk pertanyaan-pertanyaan lain nanti bakal kita rangkum ya, nanti bisa kita jawab satu persatu dari para narasumber yang bisa ngejawab. Terus juga buat teman-teman yang belum join grup kita atau follow sosial media, bisa follow di nire.indonesia, dan juga ada Gudang Kripto, ada Evolution Trading, dan Sivan.id, ada juga Paras Digital. Nah, by the way, ini gue endorse dikit nih. Sivan.id ini adalah, apa nih Bang? Hedge fund untuk aset kripto. Mirip-mirip reksadana, Bang ya? Yes. Ya, kapan Bang rilisnya? Udah, cuman kita masih marketing masih pelan-pelan karena sekarang perizinan lagi diurus ya. Jadi sebenarnya kalau dari Bapepti sudah ada lampu hijau, tapi memang belum ada research yang resmi karena belum ada teknik pantas gitu. Maksudnya
payung hukum udah ada, tapi SOP dan segala macam masih belum ada. Tapi kalau di masalah izin kita udah dapat izin apa namanya lisan lah ya, silahkan kalau mau. Tapi karena masih belum ada izin yang tertulis, kita masih pelan-pelan dulu deh kita menghindari apa namanya, istilahnya menghindari salah paham orang gitu. Ya, ya Iya. emang belum official berarti Bang ya untuk Sivan secara umum banget. Kalau ditanya rilis udah, tapi kita sangat-sangat masih pelan-pelan. Jadi bahkan orang yang mau join pun ya harus private chat ke saya dulu, nanti saya lihat ini oke nggak buat join, baru saya kasih aksesnya gitu. Ya, lu harus banyak duit dulu, enggak ya? Enggak Bang ya? Enggak sih, ini harus nggak rewel. Nggak rewel. Iya. Benar. Karena kan kita nitipin dana, mirip-mirip lah kayak Iya. reksadana gitu kan. Tapi kripto. Nah, ini keren nih, gebrakan baru. Dan baru pertama kali di Indonesia, kalau gue lihat. Kalau di luar negeri, Sebagai PT banyak ya, kalau di perorangan udah banyak, cuman sebagai PT ya kita yang pertama. oke. Kalau di luar negeri juga udah banyak berarti Bang ya? Iya. Oke. Ya, monggo silakan teman-teman yang mau nanya-nanya, nanti mention aja Bang Kur di Twitter. Doi sering banget edukasi secara personal. Atau di grup NIR udah masuk kok. Oh ya, udah. Kok. Ya. Oke, mungkin dari teman-teman cukup dulu gitu ya. Dan thanks banget nih buat para pembicara, Kak Guki, Bang Kur, Mas Riki, udah jadi speaker untuk webinar kali ini. Gitu ya. Yes. Mungkin selanjutnya kita bakal adain tapi lebih deep lagi gitu. Mungkin ya. Iya. Bang ya. Iya. Aman ya Kak Guki ya, Bang Kur ya. Aman. Oke. Nggak apa-apa. Oke, thanks teman-teman udah join di sini. Kita take foto session dulu ya sebelum kita akhiri sesi webinar hari ini. Oke, boleh di on cam yang lain kalau masih pada denger atau AFK. Oke, ya udah langsung aja 3, 2, 1. Iya. Lagi. 3, 2, 1. Iya. Oke, thank you abang-abang, para peserta Thank you. yang ada di sini. Oke. Ya, sampai jumpa di acara webinar selanjutnya. Bagi yang ketinggalan mata acara dari awal, nanti kita upload di YouTube channel NIR Indonesia. Oke. Yuk, thank you semuanya. Thank you juga NIR Indonesia udah ngundang. Ya, semoga bermanfaat. Oke, pada satu-satu cabut.